Kau baru saja bilang ganti rugi, kan? Kaki kodok itu patah. Kira-kira berapa harga kaki manusia? Song Xiaofeng menyesap anggur asing dan bertanya perlahan. 100.000. Feng Yu menyebutkan harganya. Pendapatan tahunan rata-rata Harbin hanya sedikit di atas 1.000 yuan. 100.000 yuan adalah gaji seumur hidup bagi banyak orang. 100.000? Kau hanya memberi sedekah kepada pengemis. Setidaknya 400.000. Untuk 2 kaki dan luka di tubuh, aku tidak akan meminta bayaran lagi. Beri aku 1 juta saja dan masalah ini akan selesai. Song Xiaofeng mencibir. Dia sudah menanyakannya. Perusahaan Taihua memiliki omset beberapa juta bulan lalu. Mereka pasti bisa menghasilkan 1 juta. 1 juta? Feng Yu menarik napas dalam-dalam Tuan Song. Apakah 1 juta terlalu banyak? Banyak? Kira-kira berapa harga kakimu? Bagaimana kalau aku patahkan juga? Dan kita impas? Song Xiaofeng memandang Feng Yu dengan jijik. Beberapa orang memang tidak bisa melihat situasi dengan jelas, dan mereka berani menawar dengannya. Jika dia tidak patuh, dia akan mematahkan kakinya lalu memintanya untuk membayar. Baiklah, aku akan memberikannya padamu. Dalam 3 hari, aku akan mengumpulkan 1 juta dan mengirimkannya kepadamu. Feng Yu mengertakkan gigi dan setuju. Melihat Feng Yu menggertakkan giginya, Song Xiaofeng merasa sangat senang. Ia tak hanya melampiaskan amarahnya, tetapi juga mendapatkan sejumlah besar uang. Setelah membayar tagihan medis Toat, ia masih punya beberapa ratus ribu lagi. Sambil melambaikan tangannya, seolah mengusir lalat, Song Xiaofeng menyuruh Feng Yu keluar dengan cepat. Ia lalu menunjuk gadis yang hendak meninggalkan lantai dansa dan berkata, dialah orangnya malam ini. Wu Zigang baru saja dipukuli oleh 4 orang di sini, tetapi bisnis balai dansa tidak terpengaruh sama sekali. Beberapa orang pemberani menjulurkan leher untuk melihat ke sini. Siapa yang begitu berani memprovokasi Tuan Muda Song? Feng Yu membenci orang-orang sinting ini. Mereka pikir mereka begitu mengesankan? Ketika mereka dipenjara atau mati di jalanan, kau akan mengerti bahwa mereka tidak hanya tidak mengesankan, tetapi juga terlihat seperti orang bodoh. Feng Yu menggendong Wu Zigang keluar dari ruang dansa. Setelah mobil pergi, Wu Zigang mulai bersenandung. Apa kabar? Ada yang patah tulang? Jangan khawatir, kami akan segera ke rumah sakit. Tidak apa-apa, aku terlindungi, kata Wu Zigang sambil mengeluarkan 2 lembar plastik dari pakaiannya. Untungnya, orang-orang itu kebanyakan menendangnya. Kalaupun mereka memukulnya, mereka pasti akan merasakan ada yang tidak beres. Dengan 2 lembar plastik yang melindunginya, organ dalam Wu Zigang tidak akan terluka parah. Setelah memeriksakan diri di rumah sakit, Feng Yu akhirnya bernapas lega. Lukanya hanya luka kecil dan kerusakan jaringan lunak. 2 hari disuntik dan 2 minggu pemulihan di rumah akan pulih. Gangzi, jangan beritahu siapapun tentang ini. Jangan khawatir, Song Xiaofeng sudah tamat. Malam itu, Feng Yu mencari Wang Kuezi kemana-mana. Akhirnya, ia menemukannya di sebuah pemandian umum, tempat Wang Kuezi sedang berendam santai di kolam renang. Melihat Feng Yu, Wang Kuezi mengerutkan kening. Kenapa orang ini lagi? Apa dia pikir hanya karena punya 100.000 yuan, dia bisa meminta apa saja padanya? Begitu melihat Wang Kuezi, Feng Yu memasang ekspresi sedih, bahkan suaranya dipenuhi air mata Tuan Guai. Anda harus membuat keputusan untuk saya. Ada apa? Paman Guai? Hari ini aku pergi ke ruang dansa bersama temanku dan dihentikan oleh Song Xiaofeng lagi. Tanpa sepatah kata pun, dia memukuli temanku begitu parah hingga dia masih di rumah sakit. Aku juga dipukuli. Lihat seperti apa penampilanku. Dia memukulmu tanpa alasan? Wang Kuezi jelas tidak mempercayainya dan bertanya sambil memercikan air ke tubuhnya. Kejadiannya di Autumn Ballroom. Tanya saja orang-orang. Kami langsung diseret masuk dan dipukuli begitu masuk. Song Xiaofeng juga bilang aku memukul Toat. Dan karena kejadiannya di perusahaan kami, dia ingin aku membayar 1 juta untuk biaya pengobatan. Perusahaanku baru saja buka. Mana mungkin kami punya uang sebanyak itu? Wajah Wang Kuezi muram. Song Xiaofeng seolah-olah memukul Feng Yu. Tetapi dia juga memukul wajah ayahnya. Song Lausi, kali ini keponakanmu yang tidak sopan duluan, jadi jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Wang Kuezi menyuruh Feng Yu kembali dulu. Ia akan menyelidiki secara menyeluruh dan memberi Feng Yu penjelasan. Ia tidak bisa begitu saja mempercayai pernyataan sepihak Feng Yu, ia harus menyelidiki lebih lanjut. Ia memanggil satpam di Autumn Ballroom, dan ternyata memang seperti yang dijelaskan Feng Yu. Begitu Feng Yu dan temannya masuk, mereka dipukuli oleh orang-orang yang diperintahkan Song Xiaofeng. Song Xiaofeng juga menuntut ganti rugi sebesar 1 juta yuan dari Feng Yu, dengan alasan Toat telah terluka di perusahaan Feng Yu. Mengenai luka teman Feng Yu, tidak perlu diselidiki. Setelah ditendang dan dipukul oleh 4 orang selama 5 menit, ia jelas mengalami luka serius. Terlebih lagi, Song Xiaofeng tidak mengganti kerugian malam itu, dan gadis yang dibawanya pertama kali terlihat oleh petugas keamanan, jadi ia melebih-lebihkan ceritanya. Misalnya,
Feng Yu telah menyebutkan nama Kuai Ye, tetapi Song Xiaofeng masih mengabaikannya dan malah meminta anak buahnya untuk memukulinya lebih keras. Wang Kuezi benar-benar tak kuasa menahannya kali ini. Song Xiaofeng berani bersikap begitu arogan menggantikannya, menunjukkan betapa arogannya Song Laosi. Jika ia memilih untuk bertahan, maka dalam setahun, Harbin tak akan lagi menyandang predikat anak kecil. Dasar kalian tak berguna. Apa kataku? Di tempat kami, tidak boleh ada perkelahian atau keributan. Kalau setiap hari ada perkelahian, siapa yang akan ikut bermain nanti? Dari mana kami akan menghasilkan uang? Apa yang akan kalian makan dan habiskan tanpa uang? Tegur Wang Kuezi kepada adik laki-laki yang menjaga tempat itu. Adiknya pun sangat tanggap dan bertanya dengan ragu-ragu. Tuan Guai, apakah maksud Anda kita harus meminta pertanggungjawaban Song Xiaofeng atas masalah ini? Omong kosong. Kau hanya merusak tempatku dan tidak menghormatiku. Bawa dia ke sini, dan suruh Song Laosi datang dan membawanya pergi sendiri. Feng Yu merawat Wu Zigang di rumah sakit sepanjang malam. Sesuai keinginan Wu Zigang, keluarganya tidak akan diberitahu untuk sementara waktu. Keesokan paginya, Feng Yu, yang sedang menjaga rumah sakit, melihat wajah yang familiar muncul di hadapannya. Wajah itu ternyata adalah seseorang yang dekat dengan Wang Kuezi. Tuan Feng, saya di sini atas nama penculik untuk menjenguk teman kita yang terluka. Saya juga ingin memberitahu Anda bahwa Song Xiaofeng telah ditangkap oleh penculik dan sedang menunggu Song Laosi datang dan membawanya pergi. Adik laki-laki itu melirik Wu Zigang yang terbaring di ranjang rumah sakit, melihatnya berbalut perban, dan berpikir Song Xiaofeng dan gengnya cukup kejam. Namun, ia tidak tahu bahwa ini adalah permintaan Feng Yu agar pihak rumah sakit melakukannya, dan sebenarnya tidak perlu. Namun, Feng Yu membayar mahal, dan ia terus berkata bahwa semakin hati-hati perbannya, semakin cepat pemulihannya. Dokter itu senang menerima angpau dan meresepkan lebih banyak perban, berharap akan ada lebih banyak pasien mati otak seperti itu. Terima kasih Tuan Guai untukku. Ambillah uang ini, saudaraku, dan minumlah. Setelah mengusir anak buah Wang Kuezi, Feng Yu bergegas kembali untuk membangunkan Wu Zigang yang berpura-pura pingsan. Ia mengeluarkan 2 kipas angin dari bawah tempat tidur dan mulai meniupkannya ke arah Wu Zigang. Hari itu sangat panas di musim panas, dan ia terbungkus begitu erat, tetapi ia tetap saja mengalami biang keringat. Tuan Feng, silakan kembali. Saya baik-baik saja. Feng Yu tidak hanya merawatnya secara pribadi sepanjang malam, tetapi juga meminta satu kamar dengan kamar mandi dalam. Perawatan ini hanya bisa didapatkan oleh para pemimpin, dan Feng Yu menghabiskan banyak uang untuk itu. Sebaiknya aku tinggal dan menjagamu. Sulit bagimu untuk pergi ke toilet seperti ini. Feng Yu melirik Wu Zigang, yang tampak seperti mumi. Waktunya disuntik. Berbaliklah dan tunjukkan bokongmu. Setelah suntikan intramuskular ini, kau tinggal memasang 2 infus lagi. Apa kau saudaranya? Kalau kau tidak mengerti, jangan ikut campur dalam perawatan dokter. Jelas ini bukan masalah serius, tapi kau masih dibalut perban dan menggunakan kipas angin. Apa kau punya uang untuk dihamburkan? Perawat muda itu masuk, mengkritiknya sambil menyiapkan obat. Feng Yu tiba-tiba melihat mata Wu Zigang berbinar, dan ia memutar tubuhnya hingga bokongnya terlihat. Feng Yu menggelengkan kepalanya dan akhirnya mengerti mengapa Wu Zigang ingin dia pergi. Setelah suntikan intramuskular selesai dan infus dipasang, Feng Yu mendekati perawat dan berkata, "Suster, saya ingin meminta Anda untuk merawat saya selama 2 hari ke depan. Rumah sakit kami memperlakukan semua pasien sama, tidak ada perawatan khusus." Feng Yu berbisik, "Biar kukatakan jujur padamu. Sahabatku di sini hanya untukmu. Aku tidak tahu kondisinya tidak seserius itu. Kenapa kau menutupinya begitu rapat di tengah musim panas? Itu karena kau ingin dia tinggal di rumah sakit beberapa hari lagi agar aku bisa menghabiskan lebih banyak waktu denganmu." Perawat muda itu tersipu dan melirik Wu Zigang, menyebutnya bodoh. Ternyata Wu Zigang menyukainya. Dia mampu menyewa kamar single dengan 2 kipas angin, dan kudengar dia menyetir ke sini. Jadi keluarganya pasti berkecukupan. Perawat lain bilang dia juga tampan, tingginya sekitar 1,8 meter. Feng Yu mengeluarkan beberapa ratus yuan dan memberikannya ke tangan perawat. "Apa maksudmu?" Perawat muda itu tidak senang. "Tidak apa-apa, kalau temanku ingin makan sesuatu, aku ingin merepotkanmu untuk meminta bantuan." Feng Yu kembali ke bangsal dan tersenyum pada Wu Zigang dengan nada ambigu. "Oke, aku sudah tahu. Perawat muda ini masih lajang dan akan bekerja shift siang minggu ini. Aku sudah memintanya untuk merawatmu dengan baik. Apakah kau bisa menyusulnya tergantung pada usahamu sendiri. Aku akan kembali sekarang dan akan menemuimu malam ini." Song Xiaofeng ditangkap oleh Wang Kuezi, yang juga mengirim pesan kepada Song Laosi untuk menjemputnya secara langsung. Hal ini sangat mengejutkan Song Laosi. Ia ingin mencari seseorang untuk menanyakan hal itu, tetapi ia mendapati bahwa pengikut Song Xiaofeng juga telah ditangkap oleh Wang Kuezi. "Terakhir kali, saya memberinya 100.000 yuan, dan Wang Kuezi menerimanya, tetapi dia tetap menolak. Apa yang dia coba lakukan?" Song Laosi juga sangat marah.
Dia hanya punya keponakan ini sekarang, dan keponakannya adalah titik lemahnya. Siapapun yang berani menyentuhnya akan dihukum. Dia memanggil puluhan anak buahnya, masuk ke Mercedes-Benz-nya, dan pergi berbicara dengan Wang Kuezi. Wang Kuezi tahu Song Laosi akan datang dan sudah bersiap-siap. Ia berada di aula musim gugur, tempat lebih dari 30 orang duduk, bersenjatakan pipa baja, parang, senapan berburu, dan pistol. Jika Song Laosi ingin menggunakan kekerasan, itu tergantung siapa yang lebih tangguh. Beberapa van terparkir di depan pintu, dan puluhan orang keluar. Bahkan dalam cuaca panas ini, semua orang mengenakan pakaian lengan panjang yang menggembung. Sebuah Mercedes-Benz melaju dan pintu penumpang terbuka. Li Guangzheng, kepala suku Song Laosi, keluar, membuka pintu belakang, dan mengangkat sebuah payung. Song Laosi keluar dari mobil dan memandangi saudara-saudara di sekitarnya. Ia merasa sangat puas. Apa yang bisa kulakukan jika aku datang ke wilayahmu, Wang Kuezi? Aku membawa begitu banyak saudara. Jika kau tidak membiarkanku pergi hari ini, aku akan membantai aula musim gugurmu. Atas aba-aba Li Guangzheng, beberapa adik lelakinya memasuki aula dansa terlebih dahulu. Kemudian Song Laosi berjalan perlahan-lahan ditemani Li Guangzheng. Wang Kuezi sedang duduk di meja di tengah ruang dansa, menikmati bir dingin dengan nyaman. Melihat Song Laosi masuk, ia mendongak dan mencibir, "Song Laosi, kau sombong sekali. Aku sudah mengundangmu berkali-kali, dan sekarang kau akhirnya muncul?" Song Laosi duduk di hadapan Wang Kuezi dengan belati di tangannya, mengambil bir di atas meja, dan menyesapnya. "Wang Kuezi, hanya karena aku tidak datang, kau malah menangkap keponakanku. Kau harus memberiku penjelasan untuk ini." Mendengar ucapan Song Laosi, Wang Kuezi membanting botol birnya ke meja dan berkata, "Aku ingin penjelasan darimu. Keponakanmu telah berulang kali membuat masalah di aula dan saku. Aku masih ingin penjelasan darimu." Dua kakak beradik dari Harbin itu duduk di kedua ujung meja, berbincang layaknya tetangga biasa, tetapi setiap kata mengungkapkan sedikit niat membunuh. "Wang Kuezi, keponakanku hanya mabuk. Itu wajar. Kalau kau mengirim seseorang untuk memberitahuku nanti, apa aku tidak akan memberimu kompensasi? Kau biarkan anak buahmu menangkapnya seperti ini. Mau kutaruh di mana mukaku?" Wajah Song Laosi muram. Gara-gara masalah sepele seperti itu, Wang Kuezi sampai menangkap keponakannya. Dia terlalu sombong. Mabuk? Segelas anggur bisa membuatnya mabuk? Song Laosi, pikir dulu sebelum bicara. Wajah Song Laosi MU adalah wajah, tapi wajahku bukan wajah? Baiklah, aku di sini bukan untuk berdebat denganmu hari ini. Kita bisa bahas siapa yang benar dan siapa yang salah nanti. Biarkan Xiao Feng pergi dulu. Sesuai aturan masyarakat, jangan biarkan keluarga menderita, kata Song Laosi dengan suara berat. Song Xiao Feng berada di tangan Wang Kuezi, yang membuatnya agak ragu untuk bertindak gegabah. Wang Kuezi melambaikan tangannya, dan anak buahnya membawa Song Xiao Feng dan yang lainnya keluar. Kecuali Song Xiao Feng, yang lainnya mengalami patah kaki. Meskipun semua anggota tubuh Song Xiao Feng masih utuh, ia jelas telah dipukuli. Melihat Song Laosi, Song Xiao Feng meronta dan berteriak, "Paman keempat, Wang Kuezi mengirim orang untuk menangkap dan memukuliku. Kau harus membalaskan dendamku." Mendengar Song Xiao Feng mengatakan ini, raut wajah Song Laosi berubah. Keponakan ini memang tidak pintar. Bukan hanya tidak masuk sekolah selama beberapa hari, tapi dia juga tidak tahu bagaimana beradaptasi. "Jam berapa sekarang? Kamu masih di tangan Wang Kuezi. Kenapa kamu berteriak-teriak?" Benar saja, Wang Kuezi langsung murka mendengar perkataan Song Xiao Feng. Song Laosi memanggilnya Wang Kuezi saja sudah cukup membuatnya marah. Tapi Song Xiao Feng ini berani memanggilnya Wang Kuezi di depan banyak orang dan bahkan berteriak ingin balas dendam. "Kau tak punya rasa hormat pada orang tuamu. Sepertinya aku harus memberimu pelajaran atas nama Song Laosi." Begitu Wang Kuezi selesai berbicara, anak buahnya menampar Song Xiao Feng 2 kali. 2 tamparan itu begitu keras dan keras sehingga terasa seperti menampar wajah Song Laosi. Mata Song Laosi tampak berkaca-kaca, dan ia menatap tajam ke arah pria yang memukul keponakannya. Pria itu adalah pengikut dekat Wang Kuezi, sekaligus pengawal dan preman, dengan status setara dengan Li Guangzheng di belakangnya. Song Xiao Feng membuka mulut untuk mengatakan sesuatu, tetapi Song Laosi berteriak, "Diam!" Jika Song Xiao Feng tidak berada di tangan Wang Kuezi, Song Laosi pasti sudah meminta Li Guangzheng untuk maju dan membunuh Wang Kuezi. "Wang Kuezi, kau sudah memberinya pelajaran. Aku akan membawanya kembali dan mendisiplinkannya dengan benar. Lupakan saja kejadian hari ini. Aku memberinya pelajaran karena dia cerewet, tapi aku tetap harus mengganti kerugian gedung dan saku. Tidak banyak, 100.000 saja sudah cukup. Dengan begitu banyak saudara yang keluar, bukankah seharusnya semua orang mendapatkan uang? Song Laosi tentu saja harus membayarnya. Jika masing-masing dari mereka mendapatkan 2 hingga 3.000, para saudara akan mengikutinya dengan lebih sepenuh hati." Song Laosi menahan amarahnya dan mengangguk setuju. "Baiklah,
Nanti aku kirimkan uangnya. Biarkan dia pergi dulu. Tanpa uang, mereka takkan melepaskan. Wang Kuezi sudah lama ingin menjatuhkan gengsi Song Laosi. Kau pikir hanya karena dipuji orang, kaulah bos sebenarnya? Lagi pula, bagaimana kalau Song Laosi tidak membayar? Lagi pula, pertarungan akan dimulai cepat atau lambat, jadi dia harus mendapatkan uang untuk biaya pengobatan kedua bersaudara itu dulu. Wang Kuezi, polisi melihatku ketika aku datang ke sini tadi. Kalau kita pakai senjata api hari ini, situasinya tidak akan bagus. Song Laosi masih berpikir untuk membersihkan diri. Ia tidak pergi karena tidak ingin melihat pertumpahan darah, demi menghindari runtuhnya citra yang telah dibangunnya selama 2 tahun terakhir. Mengancamku? Suruh seseorang untuk mengambil uangnya. Aku akan menunggu di sini. Bagaimana kalau polisi datang? Aula dansa ini milikku. Apa ilegal mengobrol dengan saudara-saudaraku di rumahku sendiri? Pisau di tanganmu itu digunakan untuk memotong semangka. Wang Kuezi semakin bangga. Kau, Song Laosi, sudah sampai pada hari ini? Song Laosi melirik Li Guangzheng. Dan Li Guangzheng keluar lalu mengambil 100.000 yuan dari bagasi Mercedes-Benz Song Laosi. Bagasi ini selalu berisi ratusan ribu yuan, yang selalu digunakan Song Laosi untuk keadaan darurat. Baru saja, Song Laosi memang berencana untuk tidak memberikan uang itu. Setelah membawa Song Xiaofeng pergi, ia harus mengambil tindakan terhadap Wang Kuezi. Jika tidak, Harbin akan tidak stabil dan posisinya sebagai bos Heilongjiang akan semakin tidak stabil. Uang itu diserahkan kepada Wang Kuezi, yang tersenyum bangga. Ia melambaikan tangan kepada bawahannya dan melemparkan Song Xiaofeng kepada Song Laosi. Song Laosi berbalik dan membawa Song Xiaofeng keluar. Sementara Li Guangzheng mundur untuk melindungi Song Laosi. Song Laosi masuk ke mobil bersama keponakannya dan memberi isyarat kepada Li Guangzheng untuk memulai perkelahian. Keponakannya terluka lebih parah daripada yang dilihatnya, dan memikirkan ekspresi Wang Kuezi tadi, ia tak sanggup lagi. Begitu mobil Song Laosi pergi, Li Guangzheng dan anak buahnya bergegas kembali ke aula musim gugur. Namun, Wang Kuezi juga telah pergi melalui pintu belakang, dan orang-orang yang tersisa hanya menunggu kedatangan Li Guangzheng dan anak buahnya. Li Guangzheng adalah antek utama Song Laosi. Bisa dibilang lebih dari separuh wilayah Song Laosi ditaklukkan berkat bantuan Li Guangzheng. Jika Li Guangzheng meninggal, setidaknya separuh kekuasaan Song Laosi akan hilang. Wang Kuezi sudah lama menduga Song Laosi akan membiarkan Li Guangzheng kembali untuk membunuhnya. Jadi ia sengaja meninggalkan beberapa orang lagi. Ia bertekad untuk membunuh Li Guangzheng di sini hari ini. 1/4 jam kemudian, pintu Autumn Ballroom terbuka, dan Li Guangzheng, berlumuran darah, keluar dan pergi. Di aula dansa di belakangnya, ada 60 atau 70 orang terluka tergeletak di sana, beberapa dengan lengan dan kaki patah, beberapa dengan luka tusukan, dan yang lebih buruk lagi, beberapa dengan lubang berdarah di tubuh mereka. Mendengar Li Guangzheng kabur, Wang Kuezi melempar botol bir di tangannya ke tanah. Sampah, semua sampah. Dengan lebih dari 40 orang dan kurang dari 30 orang di sisi lain, mereka masih bisa membiarkan Li Guangzheng lolos. Namun, hal ini juga membuat Wang Kuezi semakin khawatir. Li Guangzheng ini memang layak menjadi kuda andalan Song Laosi, dan bahkan lebih sulit dihadapi daripada yang diceritakan dalam legenda. Tuan Guai, seharusnya Anda mengizinkan saya tinggal. Dengan saya di sini, kita pasti bisa mengalahkan Li Guangzheng, kata Lang Qing, pemimpin Wang Kuezi. Wang Kuezi menggelengkan kepalanya. Kau tidak bisa pergi. Sekalipun kau membunuh Li Guangzheng, kau tidak bisa tinggal bersamaku lagi. Setelah menyingkirkan Song Laosi, kau masih harus waspada terhadap saudara Ke dan gengnya. Tepat saat Wang Kuezi sedang berbicara dengan anak buahnya, seseorang mengetuk pintu dan mengatakan bahwa Feng Yu ada di sini lagi. Paman Guai, hari ini ketika aku melewati aula musim gugur, aku seperti melihat Li Guangzheng berlari keluar. Paman Guai, kau tidak sedang bertarung dengan Song Laosi untukku, kan? Feng Yu tampak sangat tersentuh. Wang Kuezi tidak mengatakannya atau tidak, dia hanya tersenyum samar, tampak misterius. Paman Guai, tidak ada yang perlu dikatakan. Kau membiarkan saudara-saudaramu terluka demi aku, jadi aku harus menunjukkan rasa terima kasihku. Ini 100.000 yuan. Jika menurutmu itu tidak cukup, beritahu aku jumlahnya, dan aku pasti akan mencari cara untuk mengumpulkannya dan mengirimkannya kepadamu, kata Feng Yu sambil menepuk dadanya. Feng Yu tidak hanya harus berpura-pura setia di depan Wang Kuezi, tetapi juga harus membuat bawahan Wang Kuezi berpikir bahwa dia adalah orang yang setia. Dengan begitu, jika Wang Kuezi mendapat masalah di kemudian hari, mereka tidak akan berpikir bahwa Feng Yu sedang menusuknya dari belakang. Sayang sekali Song Laosi dan Wang Kuezi tidak terbunuh. Jika itu yang terjadi, Harbin akan jauh lebih damai. Saudara Feng, aku tidak akan mengambil uangmu, tapi aku gagal membunuh Song Xiaofeng hari ini, dan Song Xiaofeng diselamatkan oleh Li Guangzheng. Aku sangat mengkhawatirkanmu. Sekarang ada kesempatan untuk membalas budiku. Maukah kau melakukannya? Sela Lang Qing. Feng Yu tercengang. Sial,
Apa orang ini mencoba membuatku membunuh Song Lausi? Sial, aku bahkan belum pernah membunuh ayam. Melihat ekspresi Feng Yu, Lang Qing menertawakannya tanpa ampun, mengejek ekspresi pengecut Feng Yu. Kau pikir aku memintamu membunuh Song Lausi? Kau pengecut sekali. Aku bahkan tidak berani menembakkan pistol kalaupun kuberikan padamu. Aku sedang membicarakan tentang mencari pembunuh untuk membunuh Song Lausi. Tapi bayaran untuk pembunuh ini tidak murah. Feng Yu menghela napas lega. Tak masalah asalkan ia tidak diminta membunuh Song Lausi. Namun, orang-orang ini sungguh melanggar hukum karena menyewa seseorang untuk membunuh seseorang. Awalnya, ia hanya ingin kedua kelompok ini membuat keributan besar, semakin besar semakin baik. Feng Yu kemudian akan mencoba membesar-besarkannya. Ini pasti akan menarik perhatian pemerintah provinsi dan kota. Selama pejabat tinggi memberi perintah, kedua kelompok itu tidak akan bisa lolos. Demi melindungi diri mereka sendiri, kedua kelompok orang ini pasti akan mengungkap saudara ke untuk mengurangi hukumannya. Dan kemudian Harbin akan dapat memulihkan kepolosannya. Namun kini ia menyadari bahwa segala sesuatunya berada di luar kendalinya. Sekelompok orang ini ingin menyewa seseorang untuk membunuh seseorang dan menceritakannya kepadanya. Ia tak bisa berpura-pura tidak mendengarnya. Paman Guai, aku tidak mendengar apa-apa, tapi menurutku pembakar dupa kecilmu ini cukup bagus. Pasti antik. Kenapa tidak kau jual saja padaku? Aku akan memberimu 300.000. Feng Yu berpikir untuk segera keluar dari situasi ini dan duduk di gunung menyaksikan pertarungan antar harimau. Inilah yang ia inginkan. Guai memandangi pembakar dupa kecil yang diletakkan di depan patung Guan Erye. Ia tidak tahu adik laki-laki mana yang memberikannya. Ia memperkirakan dupa itu hanya bernilai 10 atau 20 yuan. Karena kamu suka, aku akan menjualnya kepadamu. Lang Qing, suruh seseorang untuk membereskannya. Tuan Guai, uangnya akan dikirim besok. Saya tidak tahu apa-apa lagi. Maksud Feng Yu sangat jelas. Ia tidak ingin terlibat dalam masalah ini. Wang Kuezi mengangguk dan berkata, ini hanya transaksi biasa. Kalau kamu mau ikutan, kamu harus memenuhi syarat. Dia pergi ke Ban dan meminta bantuan Presiden Zhu untuk urusan khusus. Dia berhasil menarik 300.000 yuan. Kembali ke perusahaan, Feng Yu dengan santai melempar pembakar dupa ke sudut kantornya dan terduduk lemas di kursinya. Dia mulai berpikir bagaimana caranya menangkap semua orang ini sekaligus. Kuncinya adalah bukti. Tanpanya, orang-orang ini akan tetap bebas. Namun, saat ini, kamera berukuran besar, bahkan cukup besar. Membawa barang-barang seperti ini membuat Anda terlalu mencolok, jadi tidak ada yang berani melakukannya. Bahkan dengan peralatan kamera tersembunyi, tidak ada jaminan Anda akan mendapatkan bukti yang berguna. Feng Yu hanya bisa berdoa agar kedua geng sampah ini saling menderita kerugian. Akan lebih baik jika mereka menggunakan senjata api agar para petinggi dapat menyita semua senapan berburu terlebih dahulu. Terlahir kembali di era ini, menghasilkan uang mungkin jauh lebih mudah daripada generasi-generasi sebelumnya, tetapi juga membawa lebih banyak risiko, terutama jika menyangkut senjata. Keluarga Feng Yu memiliki senapan berburu, jadi bisa dibayangkan betapa lemahnya pengelolaan senapan berburu tersebut. Pembakar dupa yang rusak dijual seharga 300.000 yuan, tetapi Guai masih sangat puas dengan sikap Feng Yu. Uang 300.000 yuan ini seharusnya cukup untuk memberi kompensasi kepada anak buahnya. Mengenai uang sebenarnya untuk pembunuhan itu, ia sudah menyiapkannya. Di Harbin, terdapat 7 orang selatan, yang pemimpinnya bernama Yang Baozi. Konon, ia mendapat julukan itu karena ia suka makan roti isi barat, dan karena marganya Yang, namanya pun menyebar. Pertarungan Yang Baozi yang paling terkenal di Harbin dikabarkan terjadi saat ia sendirian membunuh seorang bos yang kaya dan berkuasa dengan pistol di depan belasan bawahannya. Pria ini tidak berbisnis atau menerima uang perlindungan. Sebaliknya, ia memimpin 6 anak buahnya dalam skema penculikan, pemerasan, dan balas dendam. Kurang dari 2 tahun setelah tiba di Harbin, ia telah mengukir namanya, dikenal sebagai orang paling kejam keempat di Harbin. Karena mereka tidak menduduki wilayah atau memperebutkannya, mereka hanya bisa dianggap sebagai orang-orang yang kejam, bukan kekuatan yang kuat. Song Lausi, Wang Kuezi, dan Kege semuanya telah merekrut mereka secara terbuka. Tetapi Yang Baozi mengatakan bahwa ia tidak tertarik untuk mengikuti jejak orang lain. Karena ketujuh orang ini semuanya bersenjata dan cukup berani untuk bertarung dan membunuh. Meskipun jumlah mereka hanya 7 orang, Song Laosi dan anak buahnya tidak berinisiatif untuk mengatakan ingin membunuh mereka. Jika salah satu dari mereka lolos, itu akan menjadi ancaman bagi mereka. Kali ini, orang yang ingin direkrut Wang Kuezi adalah 7 bersaudara bertipe asing. Jika ketujuh bersaudara ini turun tangan, bahkan jika Song Laosi tidak mati, ia akan terluka parah. Dan kemudian, inilah kesempatan Wang Kuezi untuk menguasai wilayah Song Laosi dan bahkan menjadi pemimpin seluruh Longjiang. Wang Kuezi sudah lama memikirkan trik ini. Bahkan jika ia tertangkap polisi, ia bisa membersihkan namanya dengan bekerja sama dalam penyelidikan selama beberapa hari. Namun, ia tidak menyangka Yang Baozi akan menolak tawarannya. Meskipun orang asing itu kejam,
Ia tidak bodoh. Song Laosi memiliki begitu banyak pengikut sehingga tidak mudah membunuhnya. Bahkan jika ia membunuh Song Laosi, salah satu dari 7 bersaudara itu pasti akan mati, atau bahkan semuanya akan musnah. Meskipun Wang Kuezi memberinya banyak uang, Yang Baozi dan teman-temannya tidak kekurangan uang untuk saat ini. Lagi pula, dialah satu-satunya di antara saudara-saudaranya yang pernah membunuh. Rumor bahwa orang lain telah membunuh orang hanyalah rumor yang sengaja mereka sebarkan untuk menakut-nakuti orang lain. Mereka memang sering melukai orang. Wang Kuezi sangat tidak berdaya ketika si Bak Pao asing menolak untuk mengambil alih bisnis tersebut. Anak buahnya, di bawah pimpinan Langking, tidak kesulitan melawan anak buah Song Laosi. Tetapi jika harus membunuh Song Laosi, tidak ada orang lain yang bisa melakukannya selain Langking. Jika Langking meninggalkannya, dia tidak akan punya siapa-siapa untuk dimanfaatkan. Bahkan jika dia membunuh Song Laosi, bagaimana mungkin dia merampok saudara ke mengelola kasino dan meminjamkan uang dengan bunga tinggi, tetapi dia malah mendorong beberapa orang menuruni tangga. Dia benar-benar kejam. Langkinglah yang mengingatkan Wang Kuezi bahwa si Bak Pao asing itu tidak berani membunuh Song Laosi. Dan dia pasti khawatir tidak akan bisa melarikan diri jika membunuh Song Laosi. Tapi bagaimana jika si Bak Pao asing itu membunuh Song Xiaofeng? Song Xiaofeng kini menjadi sumber kehidupan Song Laosi. Jika ia mati, Song Laosi pasti akan hancur. Begitu seseorang terpukul hebat, ketenangannya akan lenyap. Mereka yang kehilangan ketenangan akan membuat kesalahan. Kepala suku Song Laosi, Li Guangzheng, terluka parah, memberikan kesempatan sempurna untuk melenyapkan Song Laosi. Benar saja, setelah mendengar tawaran 300.000 yuan untuk menyingkirkan Song Xiaofeng, orang asing itu ragu-ragu. Song Laosi sulit dibunuh, tetapi Song Xiaofeng mudah dibunuh. Pria ini sering mengunjungi bar, ruang dansa, dan klub malam lainnya, menjadikannya sasaran empuk dimanapun. Lagi pula, karena mereka membunuh Song Xiaofeng, mereka bisa saja menyalahkan Wang Kuezi. Mereka bisa bersembunyi di tempat lain untuk sementara waktu, lalu kembali setelah Wang Kuezi membunuh Song Laosi. Orang asing itu meminta 500.000 yuan, dan berjanji akan membunuh Song Xiaofeng. Wang Kuezi ragu sejenak, tetapi akhirnya setuju. Ini adalah kesempatan besar, dan dia tidak boleh melewatkannya. Setelah membunuh Song Laosi, dia juga bisa mengambil alih bisnis Song Laosi. Lalu, dia bisa mendapatkan kembali 500.000 yuan dalam sekejap mata. Feng Yu menunggu selama 2 hari, tetapi masih belum menerima kabar tentang apa yang terjadi pada Song Laosi. Hal ini membuatnya sangat cemas. Mengapa mereka tidak melawan? Jika mereka bisa membuat langkah besar, mengumumkannya ke seluruh negeri, dan membuat gerombolan gangster ini menghilang dari Harbin sebelum terlambat. Terutama Song Xiaofeng, Feng Yu berharap ia mati saja sekarang. Beberapa hari terakhir ini, melalui kepala Xie, ia juga bertemu dengan pemimpin sebuah kantor cabang. Feng Yu telah menghabiskan banyak uang untuk menambah kekuatan kepolisian di kantor cabang demi menjaga keamanan perusahaannya. Ia yakin jika tertangkap oleh anak buah Song Laosi, ia akan bisa melarikan diri asalkan diberi kesempatan bicara. Namun, orang lain di kompi itu tidak bisa berbuat begitu. Jika ada yang terluka atau bahkan menderita akibat yang lebih serius karena pengambilan risikonya, ia akan menyalahkan dirinya sendiri seumur hidup. Hari lain berlalu, dan Feng Yu akhirnya mendapat kabar baik. Setelah dikurung di vila pamannya selama beberapa hari, Song Xiaofeng tak kuasa menahannya lagi. Namun, pamannya menyuruhnya untuk pulih dari luka-lukanya, dan Li Guangzheng juga terluka dan baru saja bertarung sengit dengan Wang Kuezi. Situasi di luar sangat berbahaya akhir-akhir ini. Song Xiaofeng awalnya mengira pamannya benar. Tetapi setelah 2 hari, ia menyadari tidak ada yang terjadi. Wang Kuezi tidak memanfaatkan cedera Li Guangzheng untuk menyusahkan pamannya, dan pamannya juga tidak membalas dendam kepada Wang Kuezi beberapa hari terakhir ini. Dia mengira keadaan masih sama seperti sebelumnya, kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan, dan kedua belah pihak membuat konsesi untuk mempertahankan status quo di Harbin. Lagi pula, perkelahian antara kedua belah pihak beberapa hari yang lalu cukup keras, dan saya dengar pemerintah provinsi sedang memperhatikan. Tapi karena paman saya juga punya koneksi dengan direktur, mereka hanya bilang itu perkelahian. Karena tidak ada warga lain yang terdampak dan tidak ada yang mengajukan pengaduan, kasusnya dihentikan. Polisi sedang memperhatikan, jadi sesuai rutinitas mereka, wajar saja jika mereka harus diam sejenak. Song Xiaofeng telah menahannya selama beberapa hari, dan selama pamannya pergi hari ini, ia memutuskan untuk menyelinap keluar dan berburu wanita cantik. Di bawah ancamannya, adik laki-lakinya yang menjaganya harus pergi keluar bersamanya. Setidaknya untuk memastikan tuan muda Song aman. Adik laki-lakinya mengendarai Land Rover milik Song Xiao dan membawanya ke kota. Villa Song Laosi berada di Jiangbei, sementara Jiangnan adalah pusat kota. Dalam perjalanan, Song Xiaofeng mulai berpikir untuk mencari gadis seksi hari ini. Ia ingin mencetak 3 gol hari ini. Tetapi yang tidak disadari oleh dirinya maupun sopirnya adalah bahwa segera setelah mereka meninggalkan villa, sebuah jeep mengikuti mereka dari tepi utara sungai sampai ke tepi selatan.
Sesampainya di aula dansa yang bukan milik Wang Kuezi, Song Xiaofeng duduk di sofa di sudut seperti biasa. Hanya ada 2 atau 3 penjaga pintu di aula, dan meskipun mereka juga anak buah Wang Kuezi, ia tidak percaya 2 atau 3 orang ini berani menyentuhnya. Tak lama kemudian, ia menemukan seorang gadis, seorang sosialita yang menarik. Sosialita ini berusia awal 20-an dan mengenakan cheongsam. Song Xiaofeng hanya meliriknya sekali dan merasakan ereksinya. Ketika adik laki-lakinya datang, ia mengatakan bahwa tuan muda Song menyukainya, dan sosialita itu pun dibawa. Kali ini, Song Xiaofeng bahkan tidak berlama-lama di ruang dansa. Ia langsung menarik sosialita itu ke dalam mobil dan meminta sopir untuk mengantarnya ke hotel. Saat orang-orang masih di dalam mobil, Song Xiaofeng mulai menyentuh mereka semua. Saat mereka hampir sampai di hotel, ketika Land Rover melewati persimpangan terakhir, sebuah truk besar pengangkut sampah tiba-tiba melaju kencang. Ledakan. Land Rover itu tertabrak di tengah kalimat, menabrak pagar besi di pinggir jalan. Truk sampah itu, yang masih melaju, kembali menabrak Land Rover. Sementara Song Xiaofeng dan yang lainnya masih bingung di dalam mobil, truk sampah itu berbelok dan menumpahkan segudang tanah langsung ke Land Rover, menguburnya sepenuhnya. Sopir truk sampah itu segera melompat keluar dari mobil dan melarikan diri ke sebuah gang gelap. Di seberang gang, saudara-saudaranya sudah menunggu untuk menyambutnya. Song Xiaofeng merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Tepat ketika ia hendak memarahi pengemudi itu, ia merasa langit tiba-tiba menjadi gelap dan ia tidak bisa melihat lampu apapun. Ada apa ini? Kenapa di luar tiba-tiba gelap? Baru ketika puing-puing berhamburan ke dalam mobil melalui jendela yang setengah terbuka, Song Xiaofeng menyadari bahwa mobilnya terkubur. Seseorang ingin menguburnya hidup-hidup. Song Xiaofeng hampir mengompol. Ini Harbin. Siapa yang berani menyerangnya? Mungkinkah Wang Kuezi? Apakah dia benar-benar akan melawan pamannya sampai mati? Dia mati-matian menggali tanah dengan tangannya. Dia ingin keluar. Dia ingin tetap hidup. Song Laosi sedang minum-minum dengan teman-temannya dan hendak pulang. Ketika melewati persimpangan, ia melihat sepertinya ada kecelakaan mobil di depannya. Tepat saat dia hendak memberitahu pengemudi untuk mengambil jalan memutar, pengemudi itu tiba-tiba berteriak, "Tuan keempat, itu sepertinya mobil tuan muda Song." Song Laosi terkejut. Apakah itu mobil Xiaofeng? Land Rover yang ditumpangi Song Xiaofeng berwarna merah terang, dan konon satu-satunya di Harbin. Dengan bagian depan mobil yang setengah terbuka, pengemudi langsung mengenalinya. Hentikan mobilnya dan turunlah untuk melihatnya. Sopirnya keluar dan berlari menghampiri, mulai menggali tanah dengan tangannya. Song Laosi dan seorang anak buah lainnya juga keluar dan membantu menggali tanah. Meskipun ada satu truk penuh tanah itu tidak terlalu tebal ketika ditimbun di Land Rover. Semenit kemudian, pengemudi merasakan ada tangan yang bergerak. Ada cincin safir di jarinya, dan pengemudi itu mengenalinya sebagai cincin yang dikenakan Song Xiao setiap hari. Mereka bertiga bekerja sama untuk menggali kepala Song Xiaofeng. Saat ini, Song Xiaofeng sudah kebingungan. Saat mereka membuka pintu mobil dan membawa Song Xiaofeng keluar, ia sudah koma. Yang lebih malang lagi, pengemudi dan sosialita itu, keduanya mati lemas. Bocah asing itu pergi bersama saudara ketiganya, yang menabrak mobil Song Xiaofeng 3 kali dan menumpahkan tanah ke atasnya. Hanya dalam 10 menit, Song Xiaofeng akan mati. Mobil itu dicuri, dan sekeras apapun mereka berusaha, mereka tidak dapat melacaknya kembali ke saudara-saudara asing itu. Bahkan Song Laosi mungkin mengira itu kecelakaan. Dia dengan mudah meraup 1,5 juta yuan dari Wang Kuezi tanpa harus meninggalkan Harbin. Kesepakatan ini sungguh menguntungkan. Berkat ide cemerlang Lawu, ia berhasil membunuh Song Xiaofeng tanpa harus menanggung reputasi sebagai pembunuh. Rasanya seperti sekali mendayung 2 burung terbayar. Dia menelepon Wang Kuezi dan memberitahu bahwa masalah ini telah selesai, lalu memintanya untuk mengirim seseorang untuk memeriksanya. Hal ini juga menjadi penghalang bagi Wang Kuezi. Jika Wang Kuezi ingin berbalik melawan mereka dan menjual mereka kepada Song Laosi, dia harus berpikir matang-matang. Mereka bisa membunuh Song Xiaofeng secara diam-diam, dan mereka juga bisa membunuh Wang Kuezi. Berita yang diterima Feng Yu adalah bahwa Song Xiaofeng mengalami kecelakaan mobil dan terbaring di rumah sakit dalam keadaan koma. Feng Yu berdoa terus-menerus, berharap ia tak akan pernah bangun, atau bahkan mati karena tersedak. Ia merasa sangat menyesal. Mengapa setelah kecelakaan mobil, pengemudi dan sosialita itu sama-sama meninggal, tetapi Song Xiaofeng masih hidup? Kemudian saya mengetahui bahwa Song Xiaofeng tidak mati karena beberapa alasan. Pertama, Land Rover-nya memang tertabrak, tetapi karena itu adalah Land Rover yang ditinggalkan Feng Yu untuknya. Kondisinya sangat baik, bahkan sedikit dimodifikasi, dan sangat kokoh. Seandainya itu Mercedes-Benz yang dulu ditumpangi Song Xiaofeng, pasti sudah hancur berkeping-keping sejak lama. Kedua, Song Xiaofeng membenamkan kepalanya di dada wanita jalang itu saat ia dipukul. Harus dikatakan bahwa wanita jalang itu memiliki tubuh yang sangat panas, terutama kelinci putih besarnya yang hampir meledak.
Kelinci putih besar inilah yang mencegah kepala Song Xiaofeng mengalami guncangan hebat. Ketiga, setelah mobil terkubur, Song Xiaofeng masih sadar, menggali tanah di sepanjang jendela. Song Laosi kebetulan lewat dan menggali Song Xiaofeng tepat waktu, mencegahnya mati lemas. Namun, karena ia menghalangi satu-satunya jalan masuk, pengemudi dan wanita jalang itu mati lemas. Ketika Feng Yu mengetahui bahwa Song Xiaofeng selamat berkat keselamatan Land Rover-nya, ia diliputi kesedihan. Seandainya ia tahu Land Rover ini sekuat itu, pasti sudah hancur jika tertabrak. Ia ingat, dalam sejarah, keluarga Song Laosi memang musnah, tetapi Song Xiaofeng tidak tertembak, melainkan mengalami kecelakaan mobil. Song Xiaofeng tidak meninggal, hanya koma. Tampaknya sejarah telah berubah. Feng Yu agak bingung. Sejarah telah berubah. Apakah itu hal baik atau buruk? Sisi baiknya, mungkin gerombolan gangster ini akan menghilang lebih cepat, tetapi ada juga sesuatu yang membuatnya sangat khawatir. Akankah ada perubahan besar dalam tren ekonomi dunia karena dia, kupu-kupu kecil ini? Namun Feng Yu merasa lega. Meskipun ia bukan pakar investasi ternama di kehidupan sebelumnya, ia memiliki pengalaman investasi hampir 20 tahun. Di era ini, ia tidak bisa mengatakan ia lebih unggul dari semua orang, tetapi ia jelas lebih unggul dari kebanyakan orang. Sekalipun situasi ekonomi berubah dan ia tidak bisa meraup untung besar, kekayaannya sudah mencapai jutaan. Bahkan dengan investasi paling konservatif berupa satu gedung, ia masih bisa hidup nyaman seumur hidupnya. Terlebih lagi, ia telah meluangkan waktu untuk memeriksa pasar saham beberapa hari terakhir. Sama seperti di kehidupan sebelumnya, pasar saham baru saja dimulai. Bahkan belum ada bursa, dan saham yang diterbitkan hanyalah selembar kertas, seperti obligasi pemerintah. Meskipun Song Xiaofeng tidak mati, ia seharusnya mendapat pelajaran yang serius. Terlebih lagi, sekarang setelah para pemimpin kota berbicara, bahkan Song Laosi pun harus menjadi pengecut, apalagi Song Xiaofeng. Tak lama kemudian, Feng Yu menerima kabar baik lainnya. Kirilenko mengatakan bahwa mobil mewah bekas gelombang kedua sudah siap, dan mereka bisa mengirimkannya asalkan Feng Yu membayar. Seperti biasa, ia membayar uang muka 10% dan pelunasannya setelah truk dibongkar. Feng Yu kemudian berpikir bahwa tawaran Kirilenko memang agak terlalu tinggi. Namun, karena ini bisnis, tentu saja kedua belah pihak harus menghasilkan uang agar dapat bertahan. Lagi pula, harga ini sepenuhnya dapat diterima oleh Feng Yu. Belum lagi di Tiongkok, ia telah menjual habis mobil-mobil terakhirnya di Harbin. Feng Yu sangat berterima kasih kepada ban tersebut. Jika saat ini ada pinjaman mobil yang mudah, banyak pemilik usaha kecil mungkin akan memilih mengambil pinjaman untuk membeli mobil baru daripada membeli mobil mewah bekas yang sudah diperbaharui. Kirilenko juga memesan sejumlah barang dalam negeri, terutama tekstil dan makanan, menyisakan lebih dari 20.000 rubel untuk digunakan Feng Yu sesuai keinginannya. Kirilenko kini sangat mempercayai Feng Yu. Sepertinya produk apapun yang dipilih Feng Yu untuknya dapat dengan mudah dijual dengan harga tinggi di Uni Soviet. Sejak bertemu Feng Yu, Kirilenko merasa peruntungannya meroket, dan ia menghasilkan uang semakin cepat. Di kalangan personal militer generasi kedua di Uni Soviet, ia juga menjadi terkenal, dan bahkan ayahnya pun diuntungkan. Song Xiaofeng terbangun dalam keadaan linglung, dan ketika membuka mata, ia merasakan nyeri di sekujur tubuhnya. Saat menunduk, ia melihat tubuhnya terbungkus kain kasa tebal. Meskipun belum mencapai tahap mumi, ia sudah hampir mencapai tahap itu. Tuan Song, Anda sudah bangun. Di bagian mana Anda merasa tidak nyaman? Rasanya tidak enak di mana-mana. Di mana paman keempatku? Apa dia sudah menangkap pengemudi yang menyebabkan kecelakaan itu? Pikiran pertama Song Xiaofeng sekarang adalah membunuh pengemudi truk sampah sialan itu. Belum. Mobilnya dicuri, dan sopirnya sudah menyuruh seseorang untuk menjemputnya. Dia larinya kencang sekali. Song Xiaofeng terkejut, apakah kau mengatakan mereka berencana membunuhku? Aku mengangguk penuh semangat. Kalau tidak direncanakan, kenapa mereka mencuri mobilnya? Kenapa sopirnya kabur? Dan menumpahkan tanah ke mobil Song Xiaofeng jelas-jelas upaya menguburnya hidup-hidup. Saya pergi keluar untuk memanggil Song Laosi. Song Xiaofeng sedang tinggal di rumah saat itu. Song Laosi langsung membersihkan sebuah kamar dan mengubahnya menjadi bangsal. Dokter dan perawat menemaninya. Siapa yang berani tidak datang? Melihat Song Laosi, Song Xiaofeng berusaha keras untuk duduk paman keempat. Apakah itu Wang Kuezi? Song Laosi menggelengkan kepalanya. Aku tidak yakin. Tidak ada bukti. Ada rumor yang beredar bahwa itu orang asing, tapi tidak ada alasan bagi orang asing untuk menyerangmu. Berhenti bicara dan biarkan dokter memeriksamu. Meskipun luka Song Xiaofeng tampak serius, sebenarnya tidak separah itu. Sebagian besar lukanya lecet, tidak ada patah tulang, dan hanya sedikit gegar otak, tetapi ia tampak berpikir jernih dan seharusnya baik-baik saja. Tuan keempat, Tuan muda Song seharusnya baik-baik saja. Saya akan meminta perawat mengganti obatnya. Tidak perlu disuntik lagi, cukup minum saja. Dokter itu menghela napas lega.
Tuan keempat Song berkata bahwa jika terjadi sesuatu pada Song Xiaofeng, ia akan dikubur bersamanya. Song Laosi dan yang lainnya keluar, meninggalkan perawat sendirian di dalam untuk mengganti perban Song Xiaofeng. Saat perban dilepas, Song Xiaofeng sudah telanjang bulat. Ia menatap perawat kecil itu dan tiba-tiba merasa bahwa perawat itu tampak sangat cantik. Ia tak kuasa menahan diri untuk menyentuh bokong perawat kecil itu dengan senyum nakal di wajahnya. Perawat muda itu tak berani mengungkapkan kemarahannya, dan selama ini menahan amarahnya tanpa melawan. Ketika ia ditangkap oleh Song Laosi, ia tahu hari ini akan tiba. Song Xiaofeng awalnya tersenyum, tetapi tiba-tiba ekspresinya berubah drastis. Ada apa ini? Dulu, dia langsung terangsang saat melihat gadis yang disukainya. Tapi hari ini, setelah menyentuhnya sebentar, kenapa dia tidak bereaksi sama sekali? Karena tidak yakin, dia memasukkan tangannya ke dalam rok perawat dan bahkan ke dalam celana dalamnya. Tetapi tetap tidak ada reaksi apapun di sana. Pergi dan panggil dokter. Perawat muda itu merasa seolah-olah dia telah diampuni dan segera berlari keluar untuk memanggil dokter. Tuan Song, ada apa? Apakah Anda merasa tidak enak badan? Dokter masuk dan melihat Song Xiaofeng berbaring telanjang, di tempat tidur. Ia tidak terkejut. Ia juga melihat ekspresi perawat muda itu ketika pergi. Jelas playboy ini telah berbuat jahat lagi. Mengapa saya tidak bereaksi? Apa? Dokter itu tidak mengerti. Song Xiaofeng melambaikan tangannya, dan perawat itu menundukkan kepalanya lalu berjalan mendekat dengan enggan. Song Xiaofeng mengangkat rok perawat dan menurunkan celana dalamnya. Mata dokter itu melebar, dan ia tak kuasa menahan diri untuk bereaksi. Namun, ketika melihat tatapan dingin Song Xiaofeng, ia segera mengalihkan pandangannya. Barulah ia menyadari apa yang dimaksud Song Xiaofeng dengan tidak bereaksi. Tuan Song, apakah Anda benar-benar tidak bereaksi sama sekali? Lihat. Song Xiaofeng mencubit tubuh bagian bawah perawat itu dengan keras, melampiaskan amarahnya. Perawat itu menahan rasa sakit dan tidak berani berteriak kesakitan. Ini, organ-organnya tidak terluka sama sekali. Ngomong-ngomong, apakah Tuan Song ada di dalam mobil pada hari kecelakaan itu? Dokter itu tiba-tiba teringat sesuatu. Song Xiaofeng juga ingat hari itu ketika ia membenamkan kepalanya di dada sosialita itu, sehingga tubuh bagian bawahnya tegak alami. Namun setelah kecelakaan mobil, ia langsung ketakutan dan lemas. Apakah karena ini dia tidak bisa lagi menjadi seorang pria? Setelah mendengarkan kata-kata Song Xiaofeng, dokter mengatakan itu masalah psikologis dan meminta Song Xiaofeng untuk mencari stimulasi lain. Jika tidak berhasil, maka ia harus minum obat harimau dan serigala. Keluar, kalian semua, keluar sana. Mendengar tangisan keponakannya, Song Laosi mendorong pintu hingga terbuka dan menatap dokter dengan dingin. Ada apa? Sedangkan perawat muda dengan celana dalamnya yang menggantung di lututnya, ia sama sekali tidak menghiraukannya. Tuan keempat, Tuan muda Song memiliki beberapa masalah mental. Saya sarankan untuk mengirimnya ke Beijing, Shanghai, Shenzhen, atau Guangzhou untuk perawatan. Jika kondisinya memungkinkan, mengirimnya ke Hong Kong akan lebih baik lagi. Saya bisa menangani masalah Tuan muda Song yang lain, tetapi saya benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa untuk yang satu ini. Song Laosi memandangi tubuh bagian bawah Song Xiaofeng yang lemas dan mengerti apa yang dimaksud dokter. Apakah satu-satunya laki-laki di keluarga Songnya akan menjadi Kasim? Jadilah orang yang bermoral dan rajin belajar, bersikaplah teliti dan carilah kebenaran. Berdiri di gerbang SMP nomor 3, hal pertama yang Anda lihat adalah moto sekolah yang terdiri dari 8 karakter. Feng Yu membawa tas sekolah baru dengan sangat enggan. Tas sekolah ini sama sekali tidak cocok dengan temperamennya. Setidaknya warnanya seharusnya emas. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa menunjukkan statusnya? Tahun pertama sekolah menengah dimulai 2 minggu lebih awal. Di Longjiang, sekolah menengah juga mengadakan pelatihan militer. Alasannya konon untuk membantu siswa cepat belajar persatuan dan disiplin, tetapi siapa yang tahu seberapa efektifnya. Meskipun Feng Yu cukup rendah hati, berpakaian sederhana dan tidak terlihat aneh, sejak Li Shiqiang mengantarnya ke sana, dia tetap menarik perhatian banyak teman sekelas, guru, dan orang tua. Anak pemimpin atau bos besar yang mana ini? Dia bahkan punya mobil untuk menjemput dan mengantarnya ke sekolah. Wen Dongjun, Lina, dan Liu Kun datang ke sini bersama-sama dengan mobil hari ini, dan mereka semua membawa barang bawaan. Lina dan Liu Kun akan tinggal di kampus. Akhirnya, mereka tiba. Feng Yu mengantar mereka untuk membayar uang kuliah terlebih dahulu, lalu ke asrama untuk menitipkan barang bawaan. Li Shiqiang membuat beberapa pengaturan, dan mereka berempat ditempatkan di kelas yang sama. Feng Yu, Dongjun, bukankah kalian berdua tinggal di kampus? Liu Kun menatap Feng Yu dan yang lainnya dengan rasa ingin tahu sambil merapikan tempat tidur. Adikku membeli rumah di kota, dan kami akan tinggal di sana. Cepat berkemas. Kakak iparku akan mengajakmu makan sesuatu yang lezat nanti. Orang tua mereka tidak ikut bersama mereka, dan anak-anak di pertanian menjadi mandiri sejak dini. Berdiri di pintu asrama putri,
Mereka bertiga menatap Lina ketika mereka melihatnya keluar mengenakan gaun biru danau. Feng Yu sangat tidak puas. Kalian berdua, lebih baik hati-hati. Meskipun Feng Yu dan Lina tidak pernah secara terbuka menyebut satu sama lain sebagai pacar, para guru di SMP pertanian tahu mereka selalu bersama setiap hari. Tidakkah kau lihat Lina berseri-seri saat melihat Feng Yu? Namun, ketika ia melihat orang lain, ia kembali menjadi wanita muda yang pendiam. Saat makan, Wen Dongjun bekerja paling keras. Rasanya ia menjadi lebih kuat hanya setelah beberapa hari tidak bertemu dengannya. Sebelum makan, Feng Yu menawarkan sepotong daging domba kepada Lina. Saus celupnya sudah siap. Cobalah. Lina tersipu dan cepat-cepat meletakkan kembali daging domba ke mangkuk Feng Yu. Sambil berbisik, aku bisa mengambilnya. Feng Yu menjejalkan daging domba itu ke mulutnya sambil menyeringai, lalu memindahkan sepiring daging domba itu ke Lina. Dengan kecepatan Wen Dongjun, jika ia makan semenit lagi, seluruh daging domba itu akan habis. Kalian semua makan dengan lahap. Setelah upacara pembukaan besok, akan ada latihan militer. Kalian pasti tidak akan dapat daging lagi, kata Li Shiqiang sambil meletakkan sumpitnya. Kecepatan makan Wen Dongjun melambat ketika mendengar tentang latihan militer. Dia mungkin kuat dan tak takut kesulitan, tetapi dia sama sekali tak tahan dengan kebosanan latihan militer. Dia dengar latihan militer hanya berjalan beriringan dan berbelok ke kanan setiap hari sangat membosankan. Pasti menyenangkan bermain basket atau sepak bola. Melihat Feng Yu tidak khawatir sama sekali, Liu Kun bertanya dengan rasa ingin tahu. Feng Yu, apakah kamu tidak takut dengan latihan militer? Feng Yu tampak sedih. Aku bersedia, tapi tidak bisa. Aku sakit, jadi aku tidak perlu ikut latihan militer. Lina bertanya dengan cemas, kamu sakit? Ada apa? Feng Yu mengeluarkan rekam medis dari tasnya dan meletakkannya di atas meja. Radang sendi sesekali, yang berarti lutut saya sakit saat berdiri atau berjalan. Wen Dongjun mengambilnya, melihatnya, lalu mencibir, radang sendi apa? Aku tahu kau seperti apa, tapi larimu lebih cepat dari kelinci. Benarkah selama kau tidak latihan militer, lututmu tidak akan sakit? Feng Yu tersenyum canggung, tidak perlu mengatakan itu. Kan? Sebagai orang Tiongkok, perang masih berlangsung di pegunungan sana. Dan kamu bahkan tidak mau ikut latihan militer? Wen Dongjun menatap Feng Yu dengan jijik. Feng Yu hendak mengganti topik pembicaraan ketika Wen Dongjun mengulurkan tangannya dan bertanya, di mana catatan medisku? Sial, Wen Dongjunnya masih sama. Kukira kepribadiannya sudah berubah. Berani-beraninya dia mengkritikku barusan. Ini sudah disiapkan sejak lama. Ini dikeluarkan oleh rumah sakit biasa. Lina, penyebab penyakitmu adalah telapak kaki datar. Kamu tidak bisa berdiri terlalu lama, menghentakkan kaki, atau berlari. Kamu bisa cuti dari kelas pendidikan jasmani dengan ini. Feng Yu mengeluarkan rekam medis lain dari tasnya dan memberikannya kepada Lina. Coba kulihat, yang ini milik Liu Kun. Ini paronychia, yang berarti kuku kakinya tumbuh ke dalam daging. Ini membuatnya sulit berjalan untuk sementara waktu. Yang ini dari tentara timur. Aku nggak mau baca punyamu. Lihat saja sendiri. Wen Dongjun mengambil catatan medis dan melihatnya, lalu berbalik dan menatap Feng Yu. Feng Yu mengangkat bahu. Dia tidak mengerti alasan sunat. Tapi itu tetap operasi, dan itu membebaskannya dari pelatihan militer. Kenapa kau memelototiku? Jangan kembalikan itu padaku. Dongjun, apa penyebab penyakitmu? Ceritakan padaku agar aku bisa meminta cuti untuk lari jarak jauh di kelas pendidikan jasmani nanti, kata Liu Kun sambil mengambil rekam medis Wen Dongjun. Wen Dongjun menyambarnya, memasukkannya ke dalam tas sekolahnya, dan menjulurkan lehernya untuk berteriak, tidak seorang pun boleh melihat ini. Lina menyerahkan rekam medis itu kepada Feng Yu. Aku tidak membutuhkannya. Kurasa latihan militer itu bagus. Latihan itu membuatku bisa mengenal teman-teman sekelasku secara langsung. Lagi pula, berpura-pura sakit itu salah. Bukankah kau hanya menipu guru dan sekolah? Setelah mengatakan ini, Lina memelototi Li Shiqiang dengan marah. Li Shiqiang merasa sangat dirugikan. Rekam medis ini jelas bukan miliknya. Bahkan jika dia setuju, Danying tidak akan setuju. Ternyata Wu Zhigang telah mengejar perawat muda dari rumah sakit pusat selama periode ini. Perawat muda itu berasal dari keluarga kaya, ibunya adalah seorang guru dan ayahnya adalah seorang direktur rumah sakit. Wu Zhigang awalnya mempertimbangkan untuk mundur, karena ayahnya satu-satunya yang bekerja di pabrik. Namun, Feng Yu berkata kepada Wu Zhigang, hanya karena dia berasal dari keluarga kaya, bukan berarti kamu tidak boleh merasa rendah diri. Bayangkan berapa penghasilanmu sebulan tidak kurang dari ayahnya, direktur rumah sakit. Dan dalam setahun, aku jamin gajimu akan berlipat ganda. Barulah pada saat itulah, di bawah bimbingan Feng Yu, Wu Zhigang mengandalkan uang dan keberaniannya untuk menunggu perawat muda itu di gerbang rumah sakit setiap hari saat ia berangkat dan pulang kerja. Dan ia selalu membawakan bunga atau hadiah kecil. Hanya dalam seminggu, ia berhasil memikat perawat muda itu. Feng Yu menyampaikan hal ini kepada Wu Zhigang,
Dan Wu Zigang menepuk dadanya serta menjamin bahwa ia akan bisa mendapatkan 4 catatan medis yang akan membebaskannya dari pelatihan militer, meskipun itu sulit. Namun, Feng Yu tidak menyangka bahwa penyebab penyakit Wen Dongjun adalah sunat. Ia masih ingin tertawa jika mengingatnya sekarang. Aku masih harus mengikuti hari-hari pertama dan terakhir latihan militer. Kalau tidak, seragam kamuflase itu akan sia-sia. Soal latihan di sela-sela latihan, kalian akan tahu setelah beberapa hari latihan. Kalian bahkan tidak akan sempat bicara meskipun sudah kenal teman-teman sekelas. Lagi pula, kalian masih bisa berpartisipasi dengan rekam medis ini. Kalian bisa duduk di samping para siswa saat mereka berbaris seirama. Li Shiqiang tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Calon iparnya masih sangat licik. Setelah makan malam, semua orang pergi ke taman hiburan untuk hari berikutnya. Wen Dongjun dan Liu Kun hanya peduli dengan sensasinya. Sementara Feng Yu bermain melempar kantong ke boneka-boneka bersama Lina. Setelah menghabiskan beberapa puluh yuan, ia mendapatkan 2 boneka seharga beberapa yuan masing-masing, beserta senyum bahagia Lina. Feng Yu merasa itu sepadan. Sebelum gelap, Feng Yu mengantar Lina dan Liu Kun kembali ke sekolah. Ia menatap gerbang sekolah dengan cemas. Bagaimana mungkin ia baru kelas 1 SMA? Kapan ia bisa masuk universitas? Baru setelah ia sampai di universitas, ia bisa dengan sah mendorong Lina. Pada hari pertama latihan militer, setelah rapat mobilisasi, Feng Yu menyerahkan surat cuti sakitnya. Ia pikir belajar di sini akan mengajarinya belok kiri dan kanan. Jadi sebaiknya ia pergi bermain basket. Tapi instrukturnya tidak mudah ditipu. Gak bisa latihan militer? Gak masalah, tetap di sini aja dan bantu murid-murid jaga botol air atau apalah. Mau pulang dan istirahat? Gak mungkin. Di sisi lain, Wen Dongjun sedang bermain famicom di rumah. Karena sakit, Feng Yu harus mengantarkan surat cuti atas namanya. Ia sama sekali tidak muncul di kampus hari ini. Liu Kun duduk bersama Feng Yu dan mengobrol, tetapi Feng Yu tidak membiarkannya pergi. Mentalitas Feng Yu membuatnya tidak memiliki banyak kesamaan dengan siswa kutu buku seperti Liu Kun. Jadi setelah beberapa saat, mereka kehabisan bahan obrolan. Terlebih lagi, ratusan mahasiswa baru lainnya yang sedang menjalani pelatihan militer memperhatikan mereka, baik sengaja maupun tidak, yang membuat mereka merasa tidak nyaman. Yang membuat Feng Yu semakin tertekan adalah instruktur pelatihan militer yang tidak terlalu ketat dan selalu membiarkan semua orang beristirahat. Yang lain masih bisa bermain basket sebentar, tetapi mereka tidak bisa pergi meskipun mereka ingin. HMPH. Lapangan seperti ini, semennya retak, dan ring basketnya agak bengkok. Apa istimewanya? Gerutu Feng Yu. Kurasa kita hanya kurang beruntung. Kita sudah lulus SD, dan mereka sudah membangun gedung SD baru. Kita sudah lulus SMP, dan mereka sudah membangun gedung SD baru, dan semua fasilitas olahraganya sudah direnovasi. Kalau kita mau pakai lapangan basket baru, kurasa kita harus menunggu sampai lulus SMA, kata Liu Kun dengan lesu. Jika ini kehidupan lampau, mungkin persis seperti yang dikatakan Liu Kun, seolah-olah dana pendidikan Harbin tidak bersahabat dengan generasi mereka. Namun, keadaannya berbeda sekarang. Feng Yu adalah orang kaya, jadi tidak bisakah ia membeli lapangan basket baru? Sore itu, seorang tamu terhormat datang ke kantor wakil kepala sekolah SMP nomor 3. Xiao Li, tidak, aku seharusnya memanggilmu Bos Li. Benarkah yang kau katakan di telepon? Tanya wakil kepala sekolah penuh harap. Kepala sekolah San, bagaimana mungkin aku berbohong padamu tentang ini? Aku benar-benar berencana menyumbangkan lapangan basket baru ke sekolah, merenovasi lokasi aslinya, dan mengganti ring basket serta perlengkapan lainnya dengan yang baru. Aku sudah mulai menghubungi tim konstruksi, kata Li Shiqiang sambil duduk. Sore ini, ia menerima telepon dari Feng Yu, yang bersikeras merenovasi lapangan basket di SMP nomor 3, dan mengatakan uang bukan masalah. Ia tahu uang bukan masalah, tetapi alasan berdonasi bisa jadi untuk berkontribusi kepada alma mater atau mendukung pendidikan, bukan hanya karena ia senang bermain basket. Li Shiqiang bertanya dan menemukan bahwa biaya pembongkaran dan pembangunan kembali lapangan basket di SMP nomor 3, termasuk ring basket, material bangunan, dan biaya tim konstruksi, hampir 100.000 yuan. Singkat kata, kakak ipar ini baru saja menghabiskan 100.000 yuan. Namun, bagaimanapun juga, uang itu hasil kerja Feng Yu, jadi ia bisa menggunakannya. Wakil kepala sekolah San terus mengungkapkan rasa terima kasihnya dan mengatakan kepada Li Shiqiang bahwa dia akan memberitahu wali kelas untuk menjaga ketiga siswa yang telah dia berikan catatan itu, dan bahwa itu pasti tidak akan menjadi masalah bagi mereka untuk masuk universitas di masa mendatang. Hanya ada satu hal yang membuat wakil presiden San sedikit menyesal. Apakah mereka sudah menghubungi tim teknik? Akan jauh lebih baik jika mereka tidak. Malam harinya, Li Shiqiang kembali dan memberitahu Feng Yu bahwa dia telah mencapai kesepakatan dengan wakil presiden San dan bahwa pembangunan dapat dimulai minggu depan, dengan total biaya sekitar 100.000 yuan. Sangat murah? Saudara Li, bagaimana cara menghitungnya? 100.000 yuan cukup? 100.000 yuan murah? Menurutku terlalu mahal.
Cukup kikis lapisan semennya. Lapisi ulang lantai semen aspalnya, ganti ring basketnya dengan yang baru, lalu jual yang lama. Tunggu, Saudara Lee, kenapa kita jual yang lama? Gak bisa kita kasih ke sekolah saja? Kenapa kita kekurangan uang segini? Lagi pula, kita perlu beli ring basket terbaik untuk luar ruangan dan menyumbangkan beberapa bola basket, bola sepak, dan barang-barang lainnya ke sekolah. Kita butuh yang terbaik. Kita juga bisa merenovasi lapangan voli. Kenapa kita kekurangan uang segini? Melihat wajah Feng Yu yang tampak seperti orang kaya baru, Li Shiqiang tak kuasa menahan diri untuk berkata, kenapa kau tidak mengaspal ulang lintasan taman bermain? Biayanya tidak banyak, hanya beberapa ratus ribu. Dan melapisi lapangan sepak bola dengan rumput, membuatnya tampak seperti lapangan olahraga. Jika semua hal yang kau sebutkan digabungkan, kurasa biayanya bahkan tidak sampai 1 juta. Feng Yu tercengang apa? Benda kecil ini saja harganya 1 juta? Bagaimana menurutmu? Aspal dan semen itu mahal sekali. Dan ring basket itu, selisih antara yang biasa dan yang paling mahal itu beberapa kali lipat. Katamu kamu cuma sekolah 3 tahun, jadi 3 tahun sudah cukup. Lebih baik kamu sumbangkan uang itu untuk membangun beberapa sekolah di pedesaan. Masih banyak anak yang tidak bisa mendapatkan pendidikan wajib 9 tahun. Feng Yu mengangguk, sangat setuju. Bahkan sebelum kelahirannya kembali, banyak anak di daerah pegunungan tidak dapat mengenyam pendidikan wajib. Anda benar. Mari kita ikuti rencana Anda. Tunggu 2 tahun, lalu renovasi landasan pacu sekolah dan hal-hal lainnya. Mengenai donasi untuk membangun sekolah di daerah pedesaan, kita bisa mulai tahun ini. 500.000 cukup untuk 1 sekolah dasar di pedesaan. Donasikan 2 tahun ini, 3 atau 4 tahun depan, lalu tambah 10 sekolah setiap tahun. Di masa mendatang, kita bisa melampaui gedung Yifu dan menjadi donor pendidikan terkemuka di Tiongkok. Feng Yu semakin bersemangat saat berbicara, seolah-olah ia telah melihat arah baru untuk usahanya. Meskipun ia mungkin tidak bisa pensiun di usia 30, hidupnya pasti akan lebih berwarna. Li Shiqiang mengulurkan tangan dan menyentuh kepala Feng Yu. Kamu tidak demam. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Menyumbang ke 1 atau 2 sekolah tidak masalah, tapi kamu menyumbang 10 sekolah setiap tahun. Menurut perhitunganmu, itu 5 juta per tahun. Bisakah perusahaan kita bertahan selama 5 tahun? Lagi pula, Feng Yu masih anak sekolah. Dia mungkin pandai menghasilkan uang, tetapi dia tidak tahu cara menabung. Dengan kepribadiannya, dia bisa menghabiskan uang yang tidak bisa dihabiskan orang lain seumur hidup hanya dalam beberapa hari. Feng Yu memandang Li Shiqiang dengan jijik. Saat tahun baru Imlek, aku bilang obligasi pemerintah bisa memberi kita keuntungan besar, tapi kau pikir aku omong kosong. Beberapa bulan yang lalu, aku bilang mendirikan perusahaan bisa menghasilkan uang, tapi kau masih skeptis. 2 bulan yang lalu, aku bilang memproduksi kipas angin listrik plastik bisa menghasilkan banyak uang, tapi kau pikir itu buang-buang uang. Bulan lalu, aku bilang mobil mewah bekas bisa menghasilkan uang, tapi kau pikir mobil bekas masih terlalu mahal sampai tidak ada yang mau membelinya. Baiklah, berhenti. Kalian berdua benar, baiklah. Li Shiqiang segera menghentikan Feng Yu, matanya berbinar. Bukankah kau bilang kalau mobil mewah bekas dijual 2 kali, pasokannya akan habis? Dan kau pikir margin keuntungan mobil bekas biasa terlalu rendah? Bisnis baru apa yang menguntungkan yang kau temukan? Belum, tapi jangan khawatir. Mulai tahun depan, ini akan menjadi kesempatan bagus bagi kita untuk menghasilkan banyak uang. Setelah 2 batch mobil mewah ini tiba, Feng Yu memperkirakan mobil-mobil itu tidak akan terjual habis hingga akhir tahun, tetapi setidaknya akan menghasilkan keuntungan lebih dari 10 juta. Dengan menambahkan keuntungan sekitar 5 juta dari batch pertama, keuntungan dari kipas angin listrik, dan keuntungan dari bisnis ekspor bersama Kirilenko, ia akan mampu mengumpulkan setidaknya 20 juta pada saat yang sama tahun depan. Dengan 20 juta ini, ia menjamin bisa menghasilkan 200 juta dalam setahun. Saat itu, ia tidak hanya akan menyumbang untuk membangun beberapa sekolah, tetapi ia juga harus memenuhi janjinya kepada saudara perempuannya dan membuka rumah sakit besar. Feng Yu tidak memberitahu Li Shiqiang tentang saham. Bahkan tidak ada bursa saham di Tiongkok. Seperti halnya obligasi pemerintah, saham diterbitkan oleh bank atau melalui perusahaan trust yang berafiliasi dengan bank. Perdagangan saham juga membutuhkan pencarian pembeli baru melalui penerbitnya, sehingga membuatnya lebih rumit daripada obligasi pemerintah. Lebih baik menunggu. Cukup membeli saham sebelum kebijakan keluar tahun depan. Selama waktu ini, Anda harus memikirkan cara membunuh Song Xiaofeng. Sebelum Feng Yu sempat menyusun rencana licik, Song Xiaofeng tiba-tiba pergi menuju selatan. Ada yang bilang ia sedang mencari perawatan medis untuk efek samping cederanya sebelumnya. Ada pula yang bilang Song Xiaofeng sedang mengatur jalan bagi Song Laosi, yang sedang bersiap meninggalkan Harbin. Feng Yu sama sekali tidak mempercayai teori kedua. Di Harbin, bahkan di Longjiang, Song Laosi telah menjalankan bisnis selama bertahun-tahun hingga ia menjadi bos terbesar. Ia bahkan memiliki koneksi resmi,
dan bahkan membanggakan diri sebagai pejabat tertinggi kedua di provinsi itu. Bagaimana mungkin ia bisa pergi? Lagi pula, Feng Yu ingat betul bahwa Song Laosi pernah ditangkap di Harbin di kehidupan sebelumnya. Tapi itu 2 tahun kemudian. Mengingat kesombongan Song Laosi, bagaimana mungkin dia pergi begitu saja tanpa mencari tahu siapa pembunuh keponakannya? Kalau Song Xiaofeng benar-benar pergi ke dokter, itu tidak masuk akal. Bukankah mereka bilang penyakit Song Xiaofeng sudah sembuh, dan para dokter serta perawat yang ditangkap dibebaskan? Kalau penyakitnya tidak sembuh, kalaupun para dokter dan perawat tidak berubah menjadi mayat, seharusnya anggota tubuh mereka dipatahkan, kan? Namun, Song Xiaofeng benar-benar pergi, dan Wang Kuezi membenarkan hal ini. Orang-orangnya menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa Song Xiaofeng naik pesawat dengan tiket ke Shenzhen. Feng Yu menghela napas lega setelah Song Xiaofeng pergi. Fakta bahwa Song Laosi tidak datang menemuinya berarti mereka tidak mengantisipasi peran Feng Yu dalam masalah ini. Dunia bawah Harbin kini jauh lebih terkendali, dan fokusnya adalah menghasilkan uang. Di era apapun, ketika kekayaan mencapai jumlah tertentu, secara tidak langsung akan meningkatkan kekuasaan di tangan seseorang. Perusahaan kembali beroperasi normal, dan Wu Zigang beserta timnya terus berkeliling dari pintu ke pintu untuk menjual mobil mewah bekas. Saran Feng Yu sederhana, temui para petinggi perusahaan. Orang-orang ini sangat peduli dengan reputasi mereka. Jika orang lain punya mobil mewah, bagaimana mungkin mereka tidak membelinya? Meskipun mobilnya bekas, siapa yang akan tahu kalau dia tidak memberitahu siapapun? Lagi pula, harganya lebih dari setengah harga Mercedes-Benz atau BMW impor, jadi masih sangat bagus. Selama 6 bulan berikutnya, tugas orang-orang ini adalah menjual mobil. 2 batch, setidaknya 100 mobil, dan mereka harus menjual semuanya. Feng Yu masih menyaksikan orang lain menjalani pelatihan militer setiap hari. Ia harus memerankan perannya dengan sempurna. Jika ia ikut pelatihan militer sekarang, bukankah kebohongannya sebelumnya akan terbongkar? Setelah akhirnya menyelesaikan pelatihan militer, sekolah resmi dibuka. Ruang kelasnya tidak kecil, tetapi penuh sesak dengan siswa. Meja-mejanya sudah tua, dan kita masih bisa melihat dengan jelas paralel ke-38 di atasnya, beserta tulisan-tulisan yang diukir beberapa teman sekelas. Yang paling membuat Feng Yu tidak puas adalah wali kelasnya telah mengatur agar anak laki-laki duduk satu meja dengan anak laki-laki, dan anak perempuan satu meja dengan anak perempuan. Anak laki-laki dan perempuan yang duduk di meja yang sama hanyalah sepupu. Saat ini, sikap sekolah yang mencegah siswa jatuh cinta sebelum waktunya benar-benar keterlaluan. Seseorang dari Departemen Kependidikan sekolah secara misterius muncul di setiap sudut kampus setiap hari, mengenakan ban lengan merah. Jika mereka melihat siswa laki-laki dan perempuan bergandengan tangan, mereka akan menangkap dan meminta mereka menulis kritik diri, lalu meminta orang tua mereka untuk datang. Jika mereka berciuman, situasinya akan lebih serius. Setidaknya, mereka akan diberi peringatan keras, atau bahkan diperintahkan untuk pindah sekolah. Dalam kasus yang lebih serius, mereka akan langsung dikeluarkan. Baik saat di kelas maupun setelah sekolah, baik saat di taman bermain pada pagi hari atau di stadion pada malam hari, orang-orang dari kantor urusan akademik selalu mengintai di sana, memberi Anda pukulan fatal saat Anda tidak menduganya. Feng Yu sebenarnya ingin bertanya kepada mereka apakah sekolah menengah masih dianggap cinta monyet? Meskipun penindasan semacam ini memadamkan beberapa romansa yang sedang tumbuh, itu lebih merupakan bentuk perlawanan setelah penindasan. Remaja memiliki resistensi yang kuat terhadap perubahan. Semakin sering kita melarang sesuatu, semakin kita bersikeras melakukannya. Ini juga salah satu alasan mengapa mahasiswa menjadi begitu gila di kemudian hari. Penindasan itu terlalu berat, dan begitu dilonggarkan, akan mudah berubah menjadi pemanjaan. Bagaimana dengan orang-orang jujur itu? Mereka tidak bisa menemukan pacar saat ini, dan hal yang sama berlaku setelah mereka kuliah. Setelah mendapatkan pekerjaan, mereka hanya bisa mengandalkan kencan buta, atau bahkan menjadi kambing hitam. Hidup mereka pasti kehilangan banyak hal yang menyenangkan. Meskipun Feng Yu tidak melawan, ia tentu saja tidak akan sepenuhnya mematuhi gurunya. Murid-murid lain mungkin jatuh cinta sebelum waktunya, dan Anda mungkin akan berkata mereka tidak bisa bertanggung jawab. Tapi ia berbeda. Ia adalah seorang multijutawan, dan ia pasti akan bertanggung jawab atas Lina sampai akhir. Tepat saat itu, siang hari di kantin sekolah, Feng Yu dan Lina duduk di meja yang sama untuk makan. Feng Yu bahkan mengambilkan makanan untuk Lina tanpa mempedulikan yang lain, menarik perhatian banyak teman sekelas. Hei, mereka berdua dari kelas 1 SMA, kan? Sepertinya mereka pacaran. Melihat seragam mereka jelas mahasiswa baru. Mereka cukup berani. Apa mereka tidak takut tikus besar akan keluar dan menangkap mereka? Tikus besar adalah julukan yang mereka berikan kepada direktur kantor urusan akademik karena ia selalu suka mengenakan setelan mau abu-abu dan tiba-tiba muncul entah dari mana. Aku membelikanmu gaun merah. Bukankah kemarin kau bilang gaun merah teman sebangkumu cantik? Kata Feng Yu sambil makan. Aku tidak mau. Aku hanya mengatakannya dengan santai. Wajah Lina memerah. Ia menyukai apapun yang diberikan Feng Yu.
Tetapi ia takut digosipkan oleh siswa lain. Ini bukan pertanian, ini kota. Bagaimana jika masalah ini sampai ke kantor urusan akademik dan orang tua mereka dipanggil? Saya beli semuanya, kamu coba saja. Bukankah sekolah bilang kita harus pakai seragam? Tanya Lina dengan suara pelan. Kamu bisa memakainya di akhir pekan. Lagi pula, kamu bisa kembali dan berganti pakaian sepulang sekolah sore ini. Pakai saja, terlihat bagus. Apa yang kalian lakukan? Kalian berdua dari kelas mana? Seorang pria berikat lengan merah berdiri di depan Feng Yu dan yang lainnya dan bertanya dengan tegas. Lina panik dan berdiri, hendak mengatakan sesuatu, tetapi Feng Yu menarik tangannya dan memintanya untuk duduk. Makan saja, tidak apa-apa. Aku bicara pada kalian berdua. Berdiri. Feng Yu terus makan sambil menundukkan kepala, mengabaikan pria itu sepenuhnya. Li, seorang petugas dari kantor urusan akademik, sedang makan siang di kafetaria ketika ia melihat banyak orang melihat ke arah yang sama. Ia berdiri dan melihat ke arah yang sama. Amarahnya mendidih. Kantor urusan akademik telah mengeluarkan larangan yang jelas terhadap cinta dini, tetapi mereka berani menentang hukum. Mereka harus ditindak dengan serius. Seperti biasa, ia bergegas menghampiri dan bersiap untuk mengajar kedua orang itu di depan siswa lain. Ia harus membuat mereka menyadari kesalahan mereka dan meminta mereka menulis kritik diri. Jika perlu, ia juga akan membacakan kritik diri tersebut di depan semua teman sekelasnya saat istirahat. Namun, yang tidak ia duga adalah biasanya ketika ia muncul, para siswa akan menerima teguran itu dengan patuh, dan bahkan memohon agar ia tidak menulis kritik diri. Namun, hari ini tampaknya terjadi sesuatu yang tidak terduga, dan siswa laki-laki itu bersikap seolah-olah tidak melihatnya. Dia jadi gembira hingga dia mengulurkan tangan untuk meraih lengan anak laki-laki itu. Lengan Feng Yu dicengkeram, dan dia menepisnya dengan kasar. Siapa kau? Apa yang kau lakukan? Tidak lihat aku sedang makan? Saya dari jurusan pendidikan, kamu kerja di bidang apa? Makan? Kamu tidak bisa melihat? Feng Yu melambaikan tangannya di depan mata Direktur Li, seolah ingin memastikan apakah dia buta. Kamu dari kelas mana? Apa kamu tidak tahu kalau sekolah melarang cinta dini? Telepon orang tua? Kamu harus telepon orang tua. Direktur Li sangat marah. Siswa ini terlalu sombong. Dia harus dihukum berat. Jangan beri label pada kami. Kami hanya teman sekelas. Bukankah peraturan sekolah mengatakan bahwa teman sekelas harus saling menyayangi? Kami hanya makan bersama. Apa masalahnya? Tanya Feng Yu. Memang benar melarang cinta yang terlalu dini, tapi kita tidak bisa melarangnya hanya demi larangan. Feng Yu akan mengobrol dengannya hari ini untuk melihat siapa yang lebih fasih. Mahasiswa lain tercengang. Mahasiswa baru ini begitu sombongnya sampai berani melawan staf kantor urusan akademik. Apakah kita harus duduk berdekatan untuk makan bersama? Teriak Sekretaris Li. Kedekatan itu bermasalah. Siapa yang bilang? Kamu? Atau kepala sekolah? Kamu belum pernah dekat dengan perempuan asing? Apa itu berarti kamu selalu punya hubungan? Membujuk. Semua siswa di sekitar tertawa, terutama ketika mereka melihat wajah Sekretaris Li yang berubah menjadi ungu, ada rasa humor yang tak dapat dijelaskan di dalamnya. Beraninya kau bicara seperti itu padaku? Siapa wali kelasmu? Aku akan memberimu nilai minus yang serius, setidaknya nilai minus yang serius. Terserah. Lina, kamu sudah selesai makan? Ayo kita duduk di perpustakaan sebentar. Tatapan acuh tak acuh Feng Yu membuat Direktur Li semakin kesal. Ia ingin mengulurkan tangan dan meraih Feng Yu. Tetapi memikirkan betapa malunya Feng Yu ketika ia baru saja dibuang, ia malah mengulurkan tangan untuk meraih Lina. Lina berteriak kesakitan. Bang! Feng Yu memukul tangan Sekretaris Li. Hanya mencengkeram lengan teman sekelas perempuan, berdasarkan apa yang baru saja kamu katakan, bisakah aku mengartikannya sebagai tindakan berandalan? Semakin banyak orang di sekitar. Awalnya, para siswa yang baru saja selesai makan datang untuk menonton, tetapi sekarang banyak dari mereka yang belum selesai makan telah berhenti makan. Pertarungan antara para siswa baru yang saleh di tahun pertama SMA dan sekretaris jahat dari kantor urusan akademik sungguh seru. Masih ada mahasiswa yang menonton dari belakang, bersorak riuh. Lagi pula, dengan seseorang di depan mereka, Sekretaris Li tidak bisa melihat mereka. Mereka biasanya mengeluh tentang Sekretaris Li dan kantor urusan akademik, mengatakan mereka terlalu dogmatis dan terlalu banyak mengoreksi. Akhirnya, ada yang berani menentang Sekretaris Li dan kantor urusan akademik. Bagaimana mungkin mereka tidak bersuara mendukung? Feng Yu menggandeng tangan Lina dan keluar dari kerumunan, sementara Sekretaris Li dihasut oleh Wen Dongjun, yang menerima sinyal Feng Yu, untuk berkumpul dengan siswa lainnya. Tapi apapun yang terjadi, segala sesuatunya telah menjadi masalah besar. Kalian berdua, apa kalian pacaran sebelum waktunya? Kerutan muncul di dahi kepala sekolah. Bukankah mereka berdua murid yang diminta wakil presiden untuk diberi perhatian khusus? Kenapa mereka harus bentrok dengan bagian akademik? Memiliki. Tidak. Feng Yu dan Lina mengatakannya hampir bersamaan, tetapi jawaban mereka benar-benar berbeda.
Lina menatap Feng Yu dengan heran. Hubungannya dengan Feng Yu sudah lama melampaui pertemanan teman sekelas biasa, tetapi tak satupun dari mereka yang memecahkan kaca jendela. Setidaknya mereka tak pernah mengakuinya secara lisan. Namun kali ini, Feng Yu benar-benar mengatakannya dengan lantang, dan di depan guru kelas. Tidak, guru, kami benar-benar tidak memilikinya. Lina tersipu dan mencoba menjelaskan. Feng Yu menghela napas. Gadis kecil itu masih perlu didisiplinkan. Baiklah, guru, kita tidak punya cinta monyet. Kepala sekolah menatap Feng Yu tanpa berkata-kata. Dengan ekspresi dan nada bicara seperti ini, kau masih bilang kau tidak sedang jatuh cinta prematur? Kenapa kedua anak ini begitu mengkhawatirkan? Mereka diterima di SMA terbaik di Harbin, bahkan termasuk 3 SMA terbaik di negeri ini, tapi mereka bahkan tidak berpikir untuk belajar keras dan bekerja keras untuk masuk universitas yang bagus. Apa bedanya mereka dengan siswa yang bersekolah di sekolah menengah teknik atau sekolah menengah kejuruan? Kalau kamu kuliah, kamu bakal jadi kader. Dan pekerjaan yang akan kamu dapatkan di masa depan tidak akan terlalu buruk. Bukankah lebih baik memulai keluarga dan karir kalau begitu? Kenapa kamu harus pacaran sekarang? Kalian berdua, tulislah kritik diri. Aku akan bicara dengan Direktur Lee, dan kalian berdua bisa meminta maaf kepadanya. Dan masalah ini akan selesai. Aku bisa menulis kritik diri, tapi aku tidak bisa minta maaf. Feng Yu marah ketika teringat Sekretaris Lee yang mencengkeram lengan Lina erat-erat. Jangan pernah berpikir untuk meminta maaf padanya. Kepala sekolah mencoba membujuknya, tetapi Feng Yu menolak untuk meminta maaf. Ia akhirnya diskors dari kelas dan diperintahkan untuk kembali ke kelas ketika ia akhirnya sadar. Feng Yu sangat gembira. Kalau begitu aku tidak bisa memikirkannya bulan ini. Berarti aku tidak perlu kuliah bulan ini? Bagaimanapun, tujuannya adalah mempelajari seni liberal, dan ia memilih manajemen sebagai jurusan utamanya di kuliah, yang utamanya melibatkan hafalan, jadi absen dari kelas selama sebulan tidak akan terlalu berpengaruh. Namun, setelah meninggalkan ruang wali kelas, Lina tiba-tiba menangis terseduh-seduh. Ia tidak pernah diskors dari sekolah sejak TK. Teman-teman sekelasnya akan menertawakannya, dan orang tuanya pasti akan sangat kecewa jika mereka tahu. Hei, kenapa kamu menangis? Senangnya bisa libur sekolah beberapa hari. Apa yang kita pelajari sekarang tidak terlalu sulit, aku bisa belajar sendiri. Oke, aku akan cari caranya. Aku janji semuanya akan baik-baik saja besok. Lina menatap Feng Yu dengan air mata berlinang. Apa yang bisa kau lakukan? Kau pasti tidak akan meminta maaf kepada Direktur Lee. Lina sekarang sedang dilanda konflik batin. Di satu sisi, ia ingin bersekolah dan tidak ingin dihukum. Di sisi lain, ia tidak ingin Feng Yu membungkuk dan meminta maaf. Ia tahu bahwa Feng Yu adalah orang yang sangat sombong. Kakak iparku berteman dengan wakil kepala sekolah San. Kenapa tidak minta saja dia menemui wakil kepala sekolah San? Nyata, kapan aku pernah berbohong padamu? Berhentilah menangis, wajahmu seperti anak kucing. Feng Yu mengeluarkan sapu tangan dan menyeka air mata dari sudut mata Lina. Fiu, Lina tertawa terbahak-bahak dan berkata, kamu adalah kucing kecil. Li Shiqiang datang ke kantor wakil presiden San lagi, dan wakil presiden San tentu saja menerimanya dengan hangat lagi. Bos Li, terima kasih atas kontribusimu untuk sekolah dan para siswa. Kenapa kau ada di sini hari ini? Wakil kepala sekolah San agak penasaran. Bukankah lapangan basketnya sudah selesai? Apa dia ingin menyumbangkan sesuatu untuk sekolah? Itu akan sangat bagus. Dia tidak tahu kalau Feng Yu telah diskors dari sekolah. Kepala sekolah San, adikku diskors dari sekolah. Aku ingin tahu apa yang terjadi. Kakakmu diskors dari sekolah? Kok aku nggak tahu? Tenang saja, aku akan telepon dia dan tanya. Wali kelas Feng Yu segera datang ke kantor wakil kepala sekolah San dan melaporkan kejadian tersebut kepada atasannya. Ia yakin telah menangani situasi tersebut dengan benar. Apakah ada yang salah dengan hanya menskor seseorang dari kelas, menulis kritik diri, dan meminta maaf kepada guru tersebut karena telah terang-terangan membantahnya? Li Shiqiang menyilangkan kaki dan berkata dengan santai, Kepala sekolah San, saya rasa permintaan maaf tidak perlu. Anda boleh menulis kritik diri, tapi ini bukan tentang cinta yang terlalu dini. Adik saya tidak punya cinta yang terlalu dini, sama sekali tidak. Oh, dan saya berencana menyumbangkan 100 kipas angin listrik merek Feng Yu ke sekolah. Saya khawatir cuaca panas ini akan berlangsung lebih dari sebulan. Kepala sekolah San tertawa. Bos Li, saya juga berpikir menulis kritik diri saja sudah cukup. Petugas urusan akademik juga melakukan kesalahan. Anda tidak bisa menganggap laki-laki dan perempuan yang makan bersama sebagai cinta yang prematur. Persahabatan murni diperbolehkan. Keesokan harinya, Feng Yu dan Lina kembali ke kelas seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kritik diri mereka kurang dari 100 kata. Dan alasan yang mereka sampaikan adalah karena mereka telah membuang-buang makanan di kantin. Ketika petugas Li melihat kedua laporan itu, yang keduanya ditulis oleh Feng Yu, ia langsung merobeknya. Namun, sepatah kata dari direktur pendidikan menenangkannya. Kepala sekolah San mengatakan kritik dan pendidikan sudah cukup,
dan pertemanan normal antara siswa laki-laki dan perempuan seharusnya diperbolehkan, tanpa berlebihan. Sekretaris Lee merasa tidak puas, tetapi karena pemimpinnya telah berbicara, ia harus membiarkannya. Namun, ia segera menyadari bahwa suasana sekolah telah berubah. Dulu seusai pelajaran, siswa laki-laki dan perempuan jarang bermain bersama dan selalu terpisah. Tetapi kini siswa laki-laki dan perempuan justru melakukan kegiatan bersama-sama. Saat makan siang, siswa laki-laki dan perempuan berkumpul, mengobrol dan tertawa seolah tak ada orang di sekitar. Pagi dan sore hari, siswa laki-laki dan perempuan akan berjalan-jalan dan mengobrol di lintasan taman bermain. Setiap kali dia bertanya, orang-orang ini menjawab serempak bahwa mereka adalah teman sekelas. Belakangan, Lee berhenti menindak mereka. Ia bekerja keras tetapi tetap tidak mendapat imbalan. Ia juga perlahan menyadari bahwa jika ia berhenti menghalangi mereka, tidak akan banyak pasangan yang jatuh cinta terlalu dini. Pasangan-pasangan yang melakukannya, pada gilirannya, saling menyemangati untuk belajar dan bertekad untuk masuk perguruan tinggi, dan nilai mereka justru meningkat. Tentu saja, ini semua nanti. Hari ketika Feng Yu berhadapan dengan sekretaris Lee dijuluki hari terbuka oleh seorang teman sekelas yang usil. Puluhan tahun kemudian, masih banyak adaptasi dari legenda ini di kampus. Meskipun mereka merahasiakannya, perselingkuhan Feng Yu dan Lina tetap terbongkar oleh adiknya, Feng Danying. Feng Danying menyita kunci mobil Feng Yu dan melarang keras Li Shiqiang menjemputnya dari sekolah. Dia tidak belajar dengan giat, dan sebenarnya dia sedang menjalani hubungan yang prematur. Lagi pula, sekolah hanya berjarak 10 menit berjalan kaki, jadi dia bisa berjalan kaki saja. Bagi Feng Yu, yang sudah terbiasa naik bus selama 2 bulan terakhir, berjalan kaki selama 10 menit rasanya seperti membunuhnya. Wen Dongjun punya solusi. Dan mereka berdua membeli 2 sepeda merek Forever. Seseorang pernah berkata bahwa bagi orang yang belajar bersepeda, rasanya seperti berjalan secara naluri. Meskipun mereka belum bersepeda selama lebih dari 10 tahun, mereka tetap bisa langsung merasakannya begitu mereka mulai bersepeda. Sepeda masih menjadi moda transportasi utama di jalanan saat ini, dan Forever adalah merek yang paling umum dan terkenal. Sebagai contoh, semua karyawan di perusahaan Taihua mengendarai sepeda Forever dan sangat bangga dengan sepeda tersebut. Feng Yu membawa ransel, sepasang sepatu warrior, celana jean, dan kaos. Ia mengenakan topi baseball jenis yang hanya bisa dibeli di mal-mal besar yang dibalikan kepalanya, dan jam tangan SH di pergelangan tangan kirinya. Ia bersenandung Sweet Honey sambil bersepeda ke sekolah. Banyak orang di sekitar bersepeda ke tempat kerja atau sekolah, dan mereka membunyikan klakson sepeda mereka untuk saling menyapa. Feng Yu juga merasa bersepeda dalam cuaca seperti ini cukup menarik. Itu adalah lukisan yang sangat indah, tetapi kemunculan seseorang seketika merusak lukisan indah itu. Bagaikan setetes tinta hitam, kental, dan berbau yang jatuh ke lukisan indah. Kenapa kamu lambat sekali? Kamu akan segera terlambat. Mau makan roti ini? Kalau tidak, aku akan menghabiskannya. Wen Dongjun, yang sedang mengunyah roti daging dan mengayuh sepedanya dengan keras untuk mengejar, menepuk punggung Feng Yu. Kamu sudah selesai makan roti dan mengelap tanganmu di bajuku. Wen Dongjun mengayuh sepedanya 2 kali dengan keras dan melewati Feng Yu. Feng Yu mengayuh sepedanya dengan keras dari belakang untuk mengejarnya, meninggalkan tawa mereka berdua di sepanjang jalan. Di garasi parkir, banyak siswa menunjuk dan berbicara kepada mereka. Wen Dongjun sangat bangga akan hal ini dan melambaikan tangan kepada siswa lain seperti selebritas di generasi selanjutnya. Feng Yu menggelengkan kepala dan menyeret Wen Dongjun ke ruang kelas. Keuntungan besar lainnya karena tidak tinggal di kampus adalah kita tidak perlu menghadiri kelas belajar mandiri di pagi hari. Jadi kita bisa tidur lebih lama 1 jam setiap hari. Ketika saya masuk ke kelas, banyak siswa yang lesu dan beberapa menguap. Namun, ketika guru masuk, semua orang duduk tegak dan setidaknya di permukaan tampak belajar dengan serius. Setelah kelas, Feng Yu menghampiri Lina dan duduk di sebelahnya. Besok akhir pekan. Jangan pergi ke kafetaria sepulang sekolah. Ayo kita barbeque dan pergi ke Istana Budaya untuk menonton film. Masih ada pelajaran malam. Tidak ada yang mengawasi sesi belajar malam, jadi apa masalahnya kalau aku bolos sehari? Sudah diputuskan. Feng Yu mengambil keputusan untuk Lina dengan sikap dominan. Ketika Feng Yu kembali ke tempat duduknya, teman sebangku Lina, si gadis gendut, mencondongkan tubuh dan berbisik, dia mengajakmu nonton bioskop malam ini. Aku iri sekali padamu. Kenapa tidak ada yang mengajakku keluar? Bagaimana kalau pergi bersama? Benarkah? Sudah diputuskan. Ayo kita pergi bersama malam ini. Gadis gemuk itu setuju dengan gembira. Lina tertegun. Dia hanya bersikap sopan, tetapi gadis gemuk itu menanggapinya dengan serius. Saat makan siang di kafetaria, Lina memberitahu Feng Yu bahwa teman sebangkunya juga akan pergi. Feng Yu menoleh dan menatap Wen Dongjun di sebelahnya dengan senyum licik. Apa? Biar aku naik sepeda sama cewek gendut itu? Bannya bisa pecah. Feng Yu memeluk leher Wen Dongjun erat-erat dan mencoba membujuknya, kita ini saudara, kan?
Aku tidak bisa membawa dua orang dengan satu sepeda, kan? Apa kau tidak ada kegiatan malam ini? Kau mengajak gadis cantik dari kelas sebelah keluar, tapi dia mengabaikanmu, kan? Kalau begitu aku tidak bisa memberinya tumpangan. Kalau murid lain melihatku, bagaimana aku bisa mengejar si cantik dari kelas sebelah? Gadis gemuk itu berkepribadian baik, pandai belajar, tidak pendek, berkulit putih, dan fitur wajahnya sulit dilihat dengan jelas. Semuanya berkedut menjadi satu. Nanti aku ajari kamu beberapa trik, dan aku jamin kamu bisa mengajaknya kencan lain kali. Apa kamu yakin? Feng Yu tampak terhina dan meninggikan suaranya. Kapan aku pernah berbohong padamu? 1, 2, maju, pegang erat-erat. Gadis gemuk itu naik ke belakang sepeda Wen Dongjun. Dan Wen Dongjun merasa tidak bisa mengayuh sama sekali. Baru setelah Feng Yu membantu mendorong dari belakang, ia bisa mengayuh sepedanya dengan goyah. Lina duduk di kursi belakang. Feng Yu menopang dirinya dengan satu kaki di tanah dan menginjak pedal dengan kaki lainnya. Ia menginjak pedal dengan mudah, duduk di kursi, dan melaju dengan mantap di belakang Wen Dongjun dan yang lainnya. Lina mengenakan rok dan duduk menyamping di kursi belakang, dengan tangannya di pinggang Feng Yu, kepalanya tertunduk, dan senyum tipis di wajahnya. Keempat orang itu tiba di pintu masuk Istana Budaya Pekerja dan melihat poster film Hong Kong Dragon Forever yang dibintangi tiga bersaudara Jackie Chan, Yuen Biao, dan Sammo Hang. Istana Budaya lebih andal daripada bioskop kota karena bisa menayangkan film-film seperti ini. Kalau bioskop kota, mungkin film-film domestik yang membosankan akan diputar di sana. Melihat pertunjukan berikutnya akan dimulai dalam 10 menit, Feng Yu dan teman-temannya memutuskan untuk menonton film terlebih dahulu dan kemudian pergi makan barbecue. Film itu merupakan perpaduan komedi aksi klasik Hong Kong, dan keempatnya sangat antusias. Setelah film berakhir, Feng Yu dan yang lainnya pergi ke warung makan terdekat. Feng Yu memesan 50 tusuk sate daging besar tanpa ragu, 10 tusuk seharga 1 yuan, dan sejumlah besar tusuk sate lainnya juga. Mengingat kekuatan bertarung Fatih dan Wen Dongjun, Feng Yu khawatir ia tidak akan mendapatkan apapun jika memesan terlalu sedikit. Variasi satenya terlalu terbatas, jauh dari kekayaan generasi selanjutnya. Tidak ada hidangan laut atau semacamnya, bahkan sayuran panggang pun tidak ada. Satu-satunya hidangan dingin selain kentang parut hanyalah kacang rebus dan edamame. Tetapi meskipun begitu, Feng Yu dan teman-temannya tetap menikmati hidangan tersebut. Beberapa pemuda di meja terdekat sedang melihat ke arah ini. Lina mengenakan gaun panjang dan memiliki wajah yang muda dan lembut, yang membuat para pemuda itu berpikir buruk. Salah satu pemuda datang membawa segelas bir dan berkata, "Nak, ayo minum bersamaku, nanti aku ajak kamu ke tempat yang lebih seru. Kamu pernah dengar biliar? Aku punya ruang biliar di belakang dengan 2 meja." Feng Yu dan Wen Dongjun berdiri pada saat yang sama dan menghentikan pemuda itu. "Kalau mau makan, makanlah dengan benar. Kalau nggak mau makan, segera pergi dan jangan bertingkah aneh-aneh di sini." "Hei, apa kabar? Kalian berdua masih mau berkelahi denganku, kan? Keluar dari sini sekarang juga, dan jangan halangi aku minum dengan gadis ini, atau aku akan mencincangmu sampai mati." Ketika dia mengatakan ini, 3 pemuda yang tersisa di meja sebelah berdiri, berjalan ke arah Feng Yu dan yang lainnya, dan mendorong Feng Yu. "Berhenti berkelahi, berhenti berkelahi." Lina hampir menangis karena cemas. Keempat orang itu sepertinya sulit dihadapi. Feng Yu berbalik dan menutupi Lina di belakangnya. Menatapnya dengan jijik, "Ada beberapa orang yang kalian, para berandalan, tak mampu ganggu. Keluar dari sini, aku akan berpura-pura ini tak pernah terjadi. Kakak iparku bersama gua Ye." Ketika seekor rubah meminjam kekuatan seekor harimau, postur tubuh sangatlah penting. Kata-kata Feng Yu, beserta sikapnya, langsung mengejutkan keempat berandalan itu. Feng Yu mengangkat pergelangan tangan kirinya, sengaja membiarkan keempat preman itu melihat arlojinya. Siapapun yang mampu membeli arloji merek SH zaman sekarang bukanlah orang biasa. Dilihat dari manapun, Feng Yu tampak seperti siswa SMP, tetapi pakaiannya menunjukkan bahwa ia kaya. Ditambah dengan sikap tenang Feng Yu, keempat berandalan itu saling melirik, segera membayar tagihan, lalu pergi. Mereka hanya ingin menggoda gadis itu di bawah pengaruh alkohol. Jika Feng Yu dan yang lainnya mundur, mereka mungkin akan melakukan sesuatu yang lebih jahat lagi. Namun, ketika mereka menyadari bahwa mereka adalah pria tangguh, mereka segera melarikan diri. Bagaimana jika apa yang dikatakan Feng Yu benar, dan saudara iparnya benar-benar bersekongkol dengan Gua Ye? Bukankah kaki mereka semua akan patah? Pemilik restoran barbecue juga mendengar kata-kata Feng Yu dan secara khusus mengirimkan setumpuk tusuk sate dan beberapa botol bir. Jika seorang anak muda tidak belajar dengan baik, Anda mungkin berpikir dia murid yang baik, tetapi dia mungkin berakhir menjadi anak nakal di masa depan. Setelah makan, Feng Yu mengendarai sepedanya untuk mengantar Lina kembali, sementara Wen Dongjun mengantar gadis gemuk itu pulang. "Apakah kakak iparmu benar-benar seorang gangster?" tanya Lina pelan. "Aku hanya mencoba menakut-nakuti mereka, dan kau percaya padaku. Jika aku tidak mengatakan itu, apa aku bisa mengusir mereka?"
Feng Yu tersenyum. Meskipun dia bukan bangsawan, dia jelas tidak ingin dikaitkan dengan dunia bawah. Dia bisa mendapatkan lebih banyak uang dari bisnis yang sah daripada yang bisa dia belanjakan seumur hidupnya. Jadi untuk apa repot-repot dengan cara yang tidak sah? Berbaring di tempat tidur, Lina berguling-guling di tempat tidur, tak bisa tidur. Ia samar-samar membayangkan seperti apa keluarga Feng Yu dulu. Mereka semua tinggal di pertanian. Meskipun tidak miskin, mereka juga tidak kaya. Tapi kenapa Feng Yu tiba-tiba kaya tahun ini? Dia punya mobil, dan semua pakaian serta makanannya bermerek desainer. Keluarganya bahkan membeli rumah besar di pusat kota. Mungkinkah saudara ipar Feng Yu seorang gangster? Dia bukan orang baik. Lina sangat khawatir. Uang Feng Yu tidak diperoleh dengan cara yang sah. Apalagi karena Feng Yu selalu memberinya hadiah mahal, ia memutuskan untuk tidak menerima hadiah lagi darinya. Minggu pagi, Feng Yu bangun pukul 10, masih lapar. Ia pergi ke dapur untuk mencari makan, mandi, lalu pergi ke perusahaan. Ketika tiba saatnya untuk mentransfer uang kepada Kirilenko, Feng Yu tidak akan menundanya, karena ia ingin mempertahankan kerjasama dengan Kirilenko untuk jangka waktu yang lebih lama. Perusahaan Taihua tidak memiliki akuntan atau kasir. Feng Yu menangani semua urusan keuangannya sendiri. Untungnya, saat ini, tidak ada persyaratan sertifikasi akuntansi untuk mendapatkan pekerjaan. Kalau tidak, Feng Yu pasti akan sangat pusing. Hanya Feng Yu yang tahu berapa banyak uang yang dimiliki perusahaan dan berapa banyak uang yang telah diperolehnya. Bahkan Li Shiqiang hanya punya gambaran kasar, sementara yang lain hanya bisa menebak-nebak.